Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat ini kepada Tuhan satu-satunya Allah, Zat yang maha hidup, Zat yang berdiri sendiri, Zat yang telah menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman selalu mengucapkan kalimat ini. Juga yang kedua, kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kiai, guru, suri tauladan dan juga nabi yang harus kita ikuti, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Ikhwah fillah, melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan pada malam ini kita masuk ke pasal ke-7. Pasal ke-7, beriman kepada Al-Quranil Karim. Saya sudah pernah jelaskan makna beriman: mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mempraktekkan dengan anggota tubuh. Lisan kita mengatakan memang saya beriman, saya meyakini, hati membenarkan itu, dan anggota tubuh mempraktekkan hasil daripada iman. Tentu sudah kita bahas yang lalu beberapa rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab. Dan pada saat membahas kitab-kitab, Syekh Abu Bakar rahimahullah mengkhususkan bab khusus membahas Al-Quran, disendirikan. Karena Al-Quran memang punya posisi tersendiri. Mungkin nama Al-Quran sudah biasa kita dengar, ikhwani. Cuma ada, mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan sebentar lagi ini menambah, memotivasi dari sisi yang lain. Al-Quran ini bukan tulisan seorang doktor, bukan seorang profesor, bukan karangan seorang penulis novel yang terkenal. Al-Quran ini, ikhwani, adalah kitabullah, kitabnya Allah pencipta langit dan bumi ini. Allah mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, syifa linnas, obat untuk manusia. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Bukhari Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ahlihi yawmal qiyamah. Baca selalu Al-Quran itu, jadikan sahabat kalian, karena dia akan datang menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Hadis Bukhari yang lain, setiap membaca Al-Quran, Allah berikan kepada kalian satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu dan mim satu huruf. Berarti memang kita mendapatkan 10 pahala. Dan ini pahala standar. Ada yang lebih daripada itu tentunya. Seperti hadis Nabi SAW yang lain, Bukhari Muslim, perumpamaan orang mukmin yang mahir dalam membaca Al-Quran. Mereka bersama para malaikat, tajwidnya benar, makharij hurufnya benar. Dia suka baca Al-Quran, kedudukannya sama dengan malaikat. Tapi orang yang membaca Al-Quran sementara dia yatata'ta, sulit, tapi dia paksain, falahu ajran, dia dapat double pahala standar. Artinya kalau standarnya orang dapat 10 pahala, maka dia dapat 20, karena dia sulit membaca tapi dia paksain. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran seperti raihana. Raihana itu buah yang wangi, juga rasanya manis. Dan perumpamaan mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti kurma, yang tidak punya bau tapi manis rasanya karena keimanannya. Tapi saksi bahasan adalah membacanya di sini. Al-Quran, ikhwani, punya 4 hak dari kita. Hak yang pertama, ini hak ya, artinya harus antum melakukan, tidak boleh, tidak ada opsi. Enggak ada opsi, ini bukan pilihan. Yang pertama, membaca. Membaca Al-Quran ini, ikhwani, ngerti nggak ngerti artinya baca. Yang penting bacaannya benar, nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Dan khusus poin pertama, hak Al-Quran ini harus antum baca berurut dengan cara mengkhatamnya. Dari surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, terus berurut sampai surah 114 An-Nas. Baca sampai selesai,
ulangi lagi, begitu terus. Walaupun belum mengerti artinya ya. Ini hak yang pertama. Dan ini tidak ada opsi antum, beda pahalanya antara kita cuma pilih surah-surah ayat tertentu dalam sholat dengan memang mengkhatamnya. Mengkhatam ini ada perintah khusus, membaca sampai habis. Dan ini yang selalu dikerjakan oleh para sahabat. Mereka ada yang mengkhatam sehari sekali, ada yang 3 hari sekali. Seperti misalnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, itu mengkhatam Al-Quran 30 juz di rakaat terakhir witir. Rakaat terakhir witir. Antum kalau mau dengar riwayatnya, dengar di YouTube ada ceramah ana tentang serial sahabat Uthman bin Affan. Di antara manaqibnya beliau, kelebihan beliau di situ. Dalam sholat, ada yang mengkhatam 3 hari sekali seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat seperti Ka'ab bin Malik dan seterusnya. Ada yang mengkhatam 7 hari sekali, ada yang mengkhatam sebulan sekali dan itu maksimal. Ada riwayat lain mengatakan maksimal 40 hari sekali. Retorika mengkhatam Al-Quran banyak caranya, tetapi banyak cara macam-macam. Antum bisa luangkan waktu kapan saja. Tetapi yang perlu diketahui dalam masalah ibadah ini, ikhwani, harus antum paksakan. Nggak bisa nggak. Kalau antum nggak paksain ibadah nih, nggak paksain nanti malam, mulai nanti malam sampai saya mati, sholat malam, jadwalin, bunyiin beker, siapkan sejadahnya, bubuhi minyak wangi, kopiahnya sudah disiapin bersih, mukenahnya sudah dibersihkan. Itu kalau antum dah jadwalin mulai nanti malam, antum tidak akan sholat malam sampai mati. Tidak paksakan, maka pasti antum tidak akan sholat. Sama Al-Quran. Kalau antum cuma tahu dipajang saja di rak rumah, antum nggak paksain diri melangkah ke situ, paksain diri buka, pokok jadwal, baca selembar sehari, tidak akan terjadi. Banyak tips untuk membaca Al-Quran ini. Bisa waktu lowong khusus, terutama yang paling menarik itu yang paling tepat, habis sholat 5 waktu, apalagi kalau antum bisa mengikat antara sholat dengan sholat. Seperti kasus misalnya habis sholat begini, habis sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, coba cut waktu antum 10 menit saja. Selesai zikir sholat, sudah selesai berhubungan dengan sholat wajib nih, buka Al-Quran. Kalau sekarang mungkin orang sudah tidak musim lagi membawa mushaf utuh, sebab di HP sudah ada programnya, buka HP. Coba baca, 10 menit aja, berapa lembar pun dapat, alhamdulillah, berapa ayat pun dapat, tidak ada masalah. Yang penting jadwalin, setiap habis sholat 10 menit khusus Quran. Paksain, nggak bisa nggak. Kalau enggak, aku nggak akan baca Quran tuh. Al-Quran itu bisa kalau ditaruh saja, dipajang saja, atau ditaruh di program HP nggak dibuka, maka sampai antum mati juga tidak akan dibuka. Dan Quran itu hanya akan dikatakan kalau kita meninggal oleh anak cucu kita, oh itu Quran kakek saya dulu, itu Quran nenek saya dulu. Nggak berfungsi. Tips yang pertama adalah coba luangkan waktu 10 menit habis sholat, jadwalin 5 waktu sholat. Tips yang kedua, maksimalkan tanda kutip mencuri waktu dalam membacanya. Seperti contoh, di HP kita mungkin sering kali kita buka, coba antum tanya diri masing-masing, berapa kali antum membuka HP hanya mengecek miss call atau melihat SMS. Buka saja, melihat, oh ya ada SMS atau tidak. Kalau ada pun antum buka. Untuk mengecek ini, pada saat mengecek ada atau tidak ada, jangan dimatikan sebelum antum buka program Qur'annya. Dan baca 1 ayat saja. 1 ayat saja. Setiap kali buka baca 1 ayat. Kalau antum dalam 1 hari 100 kali ngecek nih, cek, buka, sebelum ada SMS masuk, sebelum baca SMS masuk Quran dulu, baca 1 ayat saja. Tutup, silakan balas SMS-nya habis itu. Kembali lagi, periksa miss call juga begitu. Terus 1 ayat, nggak lebih dari 1 ayat. Antum punya 100 ayat per hari. Itu hanya tanda kutip mencuri waktu pada saat melihat HP. Belum kalau antum gabungin dengan 10 menit habis sholat. Apalagi kalau antum tambah dengan tips yang lain. Kalau antara maghrib isya lagi tidak ada taklim seperti ini, tidak hadir taklim, lowongin waktu, ikat diri, ribat antara sholat dengan sholat. Sebagaimana kata Nabi SAW, mengikat diri antara sholat dengan sholat, riwayat Imam Muslim, adalah ribat. Ribat itu mengikat, seperti pahalanya mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan musuh-musuhnya. Jadi seperti lagi berjihad. Ini diantara tips-tipsnya. Jadi dibaca. Longin waktu. Jangan lewat 1 hari kecuali membaca.
Yang kedua, mentadabburi. Tadabbur. Tadabbur ini artinya membaca terjemahannya, maknanya, memahami hukumnya. Dan ini khusus poin kedua, tidak harus berurut. Enggak harus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Antum pilih surah yang paling antum suka. Misal, cara sederhana, sebentar antum buka daftar isinya Quran, 114 surah. Cari surah kira-kira yang paling menggelitik atau suka, kita penasaran. Misal antum laki-laki suka dengan surah laki-laki, ada surah Ibrahim, ada surah Muhammad, ada surah Yusuf, banyak. Yang perempuan mungkin akhwat kita mau cari surah perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa. Mungkin nama-nama hewan, ada Al-Baqarah, ada Al-Fil, ada Al-Ankabut, ada Al-Nahl, banyak. Antum penasaran misalnya Al-Baqarah ini sapi betina. Apa ini maksudnya? Kenapa kok seperti ini? Mulai antum baca di Al-Baqarah, tadabburi 10 ayat 10 ayat. Enggak lebih dari 10 ayat. Enggak usah lebih dari 10 ayat, cukup 10 ayat saja. Ini beda dengan yang pertama ya. Tadi itu membaca tanpa tahu artinya pun. Kalau tahu alhamdulillah lebih bagus gitu. Tapi yang kedua ini memang tadabbur. Luangkan waktu khusus sehari cuma 10 ayat. Ini cuma makan 10 menit saja. Caranya baca ayatnya, baca terjemahannya. Dan ini boleh memilih dari surah yang paling kita senangin. Kalau antum sehari tadabbur 10 ayat saja. Sebagaimana perkataan dalam hadis Bukhari, riwayat Bukhari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kami tidak pernah melewatkan satu hari kecuali kami pasti mempelajari 10 ayat Al-Quran sampai kami menguasai bacaannya, sampai kami mengetahui kandungan maknanya, tadabburi, sampai kami menghafalnya dan sampai kami mengamalkannya. 10 ayat. Kalau 10 ayat per hari, maka kalau dikali 1 bulan itu 300 ayat. Kalau dikali setahun 12 bulan, antum sudah punya 3.600 ayat yang sudah dibaca terjemahannya. Dalam 2 tahun, 12 bulan lagi ke depan, 12 bulan tinggal 10 bulan saja ke depan, 1 tahun 10 bulan, 10 bulan ke depan antum akan punya lagi 3.000 ayat, gitu kan? Maka kalau digabung sudah ada 6.600 ayat, kurang lebih seperti itu jumlahnya ayat Al-Quran. Jadi 1 tahun 10 bulan itu sudah selesai antum pelajari Al-Quran. Secara pribadi saja, tahu terjemahannya. Baca tuh 10 ayat, ini maksudnya Allah ini, maksudnya Allah. Kalau ada di sebelah, ada sebab turunnya, sebab nuzulnya, alhamdulillah. Apalagi kalau ada Quran yang lengkap, dia jelaskan tentang di situ hukum tajwidnya, ada sebab nuzulnya, ada hukum-hukum misalnya, itu lebih bagus lagi. Sekarang kan sudah Masya Allah banyak versi Al-Quran yang terjemahannya itu sudah lebih lengkap. Tadabburi. Yang ketiga, menghafal. Menghafal juga ini retorikanya sama tadi dengan tadabbur. Paling sederhana 10 ayat per hari, paling sederhana. Juga tidak harus berurut, surah mana yang paling antum senang. Baca, hafal, ya, maksud saya dihafal 10 ayat per hari. Dipraktekin dalam sholat-sholat sunnah, lagi jalan macet, lagi apa saja, kesempatan dibaca, yang penting bukan di tempat yang diharamkan. Kalau 10 ayat per hari sama kasus tadabbur tadi tuh. Berarti 1 bulan antum punya 300 ayat, 1 tahun antum punya 3.600 ayat, berarti kurang lebih 15 sampai 16 juz dalam 1 tahun. Dan 2 tahun, tidak sampai 2 tahun sudah hafal Quran, 10 ayat per hari. Pasti syaitan akan menggoda tuh. Bisa enggak ya 30 juz, berat, dan beragam macam bisikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dulu. Kita ini penyakitnya belum mencoba. Padahal kalau kita sudah coba, nanti seperti bola salju bergulir jadi besar. Antum kalau ngantuk malam hari, kemudian ngantuk, tapi coba bangun, paksain. Dipaksakan bangun, maka kita wudu, mulai berkurang ngantuknya. Sholat, walaupun kita ngantuk, tapi sholat, berjalan kan. Dicatat di buku amal. Hanya dengan memaksakan. Dan memaksakan diri dalam ibadah ini ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan kami, pasti kami pandu dia ke jalan kami. Kalau sudah mulai mau coba, maka insya Allah Allah akan mudahkan.
Sama juga dengan ayat Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal ganti, ubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kata ulama tafsir, ini mengandung dua makna. Makna orang terpuruk, maksiat, salah, kepada menjadi orang yang taubat baik. Ini langkah satu pertama. Kalau dia berusaha taubat, Allah mudahin jalan menuju taubatnya. Yang kedua adalah orang yang sudah beriman tapi berada di amal saleh yang stuck di satu tempat, dia mau lebih baik dari sebelumnya. Maka juga ini sama. Antum misalnya sudah tinggalkan maksiat, sudah taubat kepada Allah SWT, sudah mulai ikut pengajian. Ada orang dia mau stuck di level itu. Udahlah cukup begini aja. Yang penting saya sudah paham sunnah, gak usah tambah ilmu, gak usah tingkatkan kualitas ibadah, gak usah hafal Quran, tidak usah menjadi seorang alim yang nanti akan isi pengajian. Jadi dia stuck di situ. Nah orang ini tidak akan bisa berubah sampai dia mengubah diri sendiri. Dia dobrak, dia paksakan diri untuk menjadi lebih baik, baru bisa tuh. Kalau enggak nggak bisa. Perbedaan dasar antara dua orang yang kerja di satu perusahaan, si A sama si B, dua-dua kerja di satu perusahaan. Dua-duanya masuk menjadi staf biasa pegawai. Si A begitu diterima kerja di perusahaan, dapat gaji 2 juta misalnya, udah pakai baju dinas, udah puas deh, cukup, udah sampai di sini begini aja sudah. Yang penting sudah punya kerjaan, alhamdulillah cukup. Salah? Nggak salah. Tapi bedakan dia sama si B. Yang B ini begitu masuk, dia langsung petakan tuh perusahaan. Apa saja jenjang prestasi di perusahaan ini. Dari staf biasa, oh kalau dia kejar prestasi tertentu, dia akan sampai ke tingkatan ini, fasilitasnya ini, gajinya begini lebih tinggi. Sampai ada direktur. Lalu dia programkan, saya harus sampai ke sini nih. Program, paksain diri, coba bergurir dulu, gitu kan. Kita akan temukan 10 tahun kemudian si A tetap dalam staf biasa sampai dia pensiun, si B sudah jadi direktur tuh 10 tahun yang akan datang. Sama dalam ibadah nih. Ada ikhwah yang sudah mulai sadar, akhwat sudah mulai sadar, mulai istiqomah, ya sudah deh saya mulai sholat, ya sudah sholat. Tapi nggak ada upaya untuk menambah dengan sholat sunnah, nggak ada upaya untuk menjadwalkan diri menghafal Al-Quran, cuma cukup membaca misalnya. Jadi dia tidak angkat levelnya. Kalau target kita misalnya nilai tertinggi lulus itu 10 dan nilai terendah untuk lulus 6, kalau target antum 10, maka bisa saja nanti antum akan sampai 10 atau minimal dekat dengan 10, 9, 8, karena targetnya 10. Tapi kalau antum targetnya 6, yang pas-pas lulus, nanti bisa 6 atau malah 5, tidak lulus. Jadi makanya dalam Islam memang kita disuruh harus cari yang terbaik. Dengan ada istilah afdal. Ada afdaliyah. Afdaliyah itu tantangan dari Allah, mau enggak orang-orang ini meningkatkan skill ibadahnya. Jadi yang ketiga menghafal Al-Quran, dan ini jadwalin ikhwah. Kalau seandainya antum jadwalkan 30 juz, sudah ditarget, mulai bergulir, yakin sudah ada surah yang mulai dihafal kan? Pasti berbeda dengan orang yang belum punya jadwal sama sekali. Betul gak? Jadi dicoba. Kemudian yang keempat, mengamalkan. Isi Al-Quran itu diamalkan. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, beriman kepada Al-Quranul Karim. Seorang muslim beriman bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dia turunkan kepada manusia terbaik, Rasul pilihannya, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Ini poin pertama dulu, sampai sini titik boleh tulis. Artinya kita harus yakin betul Al-Quran yang kita sedang pegang ini memang kitabullah turun dari langit dan diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Sehingga tidak ada keraguan di situ. Awal Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini Al-Quran adalah kitab yang benar. Tidak ada keraguan di dalamnya.
petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Nggak ada keraguan. Terus beliau mengatakan, dan beriman bahwasanya dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, Allah menghapus seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci samawiyah sebelumnya. Jadi di sini poin yang kedua, setelah kita yakin Al-Quran memang dari Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW, poin kedua yang beliau ingin titik beratkan, kita harus yakin isinya Al-Quran telah menghapus semua isi kitab-kitab sebelumnya. Nggak ada lagi Taurat, nggak ada lagi Injil, hukum, secara hukum nggak ada lagi. Jadi nggak usah ragu, tolak memang. Kita tinggal mengenang nama, ada Taurat turun kepada Musa alaihissalam, ada Injil turun kepada Isa alaihissalam, tapi tidak ada lagi hukum. Nggak usah kita baca Nabi Isa hukumnya orang itu kalau berzina diapain di zamannya dia, di zaman Nabi Musa diapain, itu nggak perlu. Sudah Al-Quran datang sudah menghapus. Lalu beliau mengatakan sebagaimana pula Allah telah menutup seluruh kerasulan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sama halnya sebagaimana Al-Quran yang beliau bawa ini menutup semua kitab-kitab, maka juga kerasulan Nabi Muhammad SAW menutup kerasulan semuanya Nabi-Nabi sebelumnya. Nggak ada yang perlu diikutin lagi. Diimani keberadaannya, karena itu rukun iman kita, dan tidak ada lagi perlu diikutin. Nggak perlu kita mencari tahu tentang perilaku-perilaku, keadaan-keadaan yang terjadi, kecuali memang Al-Quran menceritakannya sebagai ibrah, gitu, pelajaran. Seorang muslim juga beriman bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mencakup seluruh ajaran-ajaran ilahi. Di dalamnya satu huruf pun semuanya dari Allah SWT. Semua hukum adalah ajaran ilahi, di mana Allah yang menurunkannya telah memberikan jaminan kebahagiaan dunia akhirat bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya. Jelas dapat kebahagiaan. Ambil Quran, tadabburi ayatnya, amalkan isinya. Dapat kebahagiaan, dijamin. Dan memberi ancaman kepada siapa saja yang berpaling darinya dan tidak mengamalkannya, dengan ancaman kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Beliau menulis footnote di sini nomor 29, firman Allah SWT surah Taha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka niscaya dia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah susah. Jadi jelas, kitab Al-Quran adalah satu-satunya yang telah dijamin oleh Allah bebas dari kekurangan dan tambahan. Saya pernah jelaskan ikhwani, Injil itu waktu kita bahas kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab yang lalu, Injil itu ditulis, mulai disusun 600 tahun setelah Isa AS diangkat oleh Allah SWT. 600 tahun. Kita tahu Al-Quran disusun gitu kan, dan dihafal oleh para sahabat, walaupun belum dalam bentuk tertulis, seperti buku sekarang, itu dari zaman Nabi SAW dan sempurna sebelum Nabi SAW meninggal. Gitu kan. Mulai disatukan di zaman Uthman bin Affan, lalu kemudian disatukan di dalam satu kitab sesuai dengan kesepakatan semua sahabat pada saat itu yang hidup. Maka itu dijaga sampai sekarang. Surah An-Nas yang ada di zaman Nabi SAW, surah An-Nas yang sekarang kita baca. Surah An-Nahl yang sekarang. Surah Yusuf yang dulu, surah Yusuf yang sekarang, tidak ada berubah sampai hari kiamat. Dijaga oleh Allah SWT. Beda dengan Injil yang tadi, 600 tahun setelah Nabi Isa AS meninggal baru disusun, itu pun disusun dengan versi-versi yang banyak, kurang lebih ada 600 macam Injil. Dan 600 macam Injil ini, semuanya 596 menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Lalu datang fase kerajaan Bizantium Romawi, yang pada saat itu para kaisar bernegosiasi dengan pastor-pastor dan pendeta, apa yang mereka tidak suka dari hukum-hukum Injil, bagaimana caranya dibayar dengan bayaran tertentu, mereka memasukkan dalam Injil. Mulailah terjadi masa fase revisi, dan sempat mereka menghancurkan 596 Injil itu, dan tinggal 4 saja. Yang 4 ini sudah direvisi terus dan dihapus nama Muhammad darinya. Kalau antum pernah mengikuti ceramah saya di YouTube, ada ceramah tentang Sirah Nabawiyah, kalau tidak salah episode yang kedua, tentang asal namanya Nabi Muhammad SAW.
Kan Nabi SAW punya nama Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, dan Aqib. 5 nama. Sudah pernah saya jelaskan ini. Kalau Muhammad dan Ahmad satu nama, satu makna, artinya terpuji. Tapi Muhammad sendiri, nama Muhammad ini di kalangan orang Arab nggak dikenal. Nggak ada yang tahu Muhammad itu. Makanya tidak ada antum temukan nama orang Quraisy di Mekah Muhammad. Nggak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Amr ada, Sa'ad ada, Sa'id ada, tapi nggak ada Muhammad. Dari mana ceritanya? Dinukil oleh para ulama sejarah bahwasanya Abdul Muttalib satu waktu setelah menjadi raja di Mekah berjalan-jalan bersama 2 orang sahabatnya ke negeri Syam, lalu ketemu dengan salah satu rahib atau pendeta Nasrani. Lalu pendeta itu bertanya, dari mana kalian? Karena kafilah-kafilah mereka lewat di depan gerejanya. Dari Jazirah Arab, kata Abdul Muttalib. Tepatnya dari kota mana? Abdul Muttalib bilang dari kota Mekah. Kata pendeta ini, dari kota kalian itu nanti akan ada nabi terakhir keluar bernama Muhammad. Pendeta ini yang bilang. Maka mulai semenjak itu Abdul Muttalib sempat bilang, dari mana kalian tahu itu? Kata pendeta ini, dari kitab kami, dari Injil. Ada tulisan itu. Dan fakta sejarah mencatat dari 600 Injil memang 596 Injil ada nama Ahmad, ada nama Muhammadnya. Maka Abdul Muttalib dan teman-temannya 2 orang ini kembali ke Mekah, lalu mereka berazam kalau mereka bertekad kalau mereka diberikan anak atau cucu laki-laki, siapapun yang pertama dikasih anak laki-laki oleh Allah, dia akan diberikan nama Muhammad. Dan ternyata Abdul Muttalib yang pertama mendapatkan cucu bernama Muhammad, lalu dia berikanlah nama itu di depan Ka'bah. Jadi memang Al-Quran atau di dalam kitab-kitab sebelum ini memang disebutkan nama Muhammad SAW, tapi mereka ganti-ganti, sudah banyak, dan sampai sekarang ada revisi Injil setiap tahun di Vatikan, dan kita tidak pernah alhamdulillah temukan ada revisi Al-Quran. Dikatakan oleh beliau, Al-Quran satu-satunya kitab yang telah dijamin oleh Allah bebas dari kekurangan dan tambahan, selamat dari perubahan, dan telah dijamin keabadiannya hingga kelak diangkat pada akhir kehidupan ini. Iman yang demikian itu didasarkan dalil nakli dan akli berikut ini. Secara nakli, secara wahyu, yang pertama berita dari Allah Azza wa Jalla mengenai hal itu dalam firman-Nya Surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi, hambanya Muhammad SAW, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi jelas Al-Quran untuk seluruh alam semesta. Siapapun dia bisa mengambil petunjuk dari situ. Kemudian juga dalam surah Yusuf ayat 3, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, hai Muhammad, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Ini tentang kisah Yusuf alaihissalam. Saksi bahasan adalah ada penyebutan tentang masalah Al-Quran. Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi dari 2 dalil ini kita sudah ambil ada 2 nama Al-Quran. Yang ayat Al-Furqan namanya Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Di ayat surah Yusuf disebutkan nama Al-Qur'annya, di nama lainnya. Kemudian dalam surah An-Nisa 105, Allah gunakan istilah Al-Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, kitab di sini Al-Quran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Artinya Allah bilang haram, haram, halal, halal. Dalam riwayat Bukhari disebutkan pernah beberapa ahli kitab datang kepada Nabi SAW dari suku Nadir dan suku Kainuqa.
sebelum mereka diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, mereka punya masalah. Ada seorang wanita di antara mereka berzina, tapi wanita ini punya kedudukan. Dalam Taurat hukumnya sama, dirajam. Sama dengan Al-Quran, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah muhsan, berarti sudah berumah tangga, otomatis hukumannya rajam. Kalau belum pernah berumah tangga, belum pernah menikah, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diusir, diasingkan setahun, gitu kan. Maka mereka tidak mau menghukumi wanita ini dengan rajam. Mereka pun mendatangi masjid Nabi SAW. Lalu berkata, wahai Muhammad, kami ingin melihat hukum yang kamu miliki. Coba, kalau wanita berzina, diapain tuh dalam hukum kitabmu Al-Quran? Kata Nabi SAW, kalian tentu dapat di dalam kitab kalian. Ada, sama kok, dirajam. Mereka bilang apa? Enggak ada di kitab kami. Enggak ada dalam Taurat tuh. Kebetulan sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya ada satu pendeta mereka namanya Abdullah bin Salam yang masuk Islam. Datang kepada Nabi SAW mengucapkan syahadat. Lalu Nabi SAW menerima dia menjadi Islam. Tentu ada kisah sendiri waktu itu ya. Sempat Abdullah bin Salam menjebak Huyai bin Akhtab dan adiknya atau kakaknya, gitu kan? Kalau tidak salah namanya Yazid. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum Qadar suka menipu. Maka jangan sampaikan kalau saya setelah masuk Islam, tapi panggil mereka. Lalu Abdullah bin Salam sembunyi di belakang tembok masjid, belakang tirai, dipanggillah pendeta Yahudi. Waktu saat datang kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian dengan Islam, agama yang saya bawa? Kami nggak percaya, kata mereka. Kami yakin Nabi cuma sampai Musa. Jangankan kau hai Muhammad, Isa aja yang dari Bani Israel kami nggak yakini. Apalagi kamu dari turunan Arab. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam pendeta mereka, hafal Taurat. Mereka bilang itu tuan kami, itu pimpinan kami, dia orang yang paling alim di antara kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, menjadi pengikutku? Mereka bilang mustahil, nggak mungkin, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam keluar dari belakang tembok, lalu mengatakan, bertakwalah hai Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka tiba-tiba orang-orang Yahudi ini berkata, dia orang yang paling bodoh di antara kami, dia pendusta, dia orang yang tidak baik. Jadi mereka membolak-balikan fakta itu. Ringkas cerita, selesailah. Orang-orang Yahudi pulang, mereka tidak bisa menerima kejadian tersebut. Berjalan beberapa waktu, mereka nggak fikirnya Abdullah bin Salam ada di masjid Nabi ini. Mereka datang berkata kepada Nabi SAW tadi tentang hukum rajam tuh. Waktu Nabi SAW bilang dalam kitab kalian ada kok. Dia bilang nggak ada. Mereka bilang nggak ada. Coba hukum dari Al-Quran aja deh. Gitu. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, dipanggil lagi Abdullah bin Salam. Keluar, maju ke sini. Dari saf keluar, datang ke depan. Kaget nih orang-orang Yahudi pada saat melihat Abdullah bin Salam. Mereka lupa nih, ada pendeta mereka di sini yang masuk Islam dulu. Lalu kata Nabi SAW, wahai Abdullah, bukankah dalam kitabnya Musa alaihissalam ada hukum rajam? Kata Abdullah bin Salam, ada, jelas ya Rasulullah. Kata orang-orang Yahudi, enggak ada kok. Kata Abdullah bin Salam, kalian telah dusta. Ada. Coba baca di kitab ini, di surah ini, di ayat ini. Dihafal sama Abdullah bin Salam, pendeta mereka. Maka orang Yahudi karena malu dibuka kitabnya, dibawa kitabnya, dibuka, lalu dibaca. Saking luar biasanya ya orang-orang Yahudi ini tahu kebenaran, dia tidak mau ikuti, maka kata-kata rajam ditutup dengan jarinya. Lalu dia baca ayat, dibaca ayatnya kemudian ditutup, rajamnya diloncatin sama dia. Abdullah bin Salam cerdas, dia datang dari belakang, diangkat jarinya. Nih ayatnya. Jadi subhanallah, Al-Quran datang memang menjelaskan semua yang lalu dan menjadi hukum bagi manusia. Terbukti pendeta Yahudi pun datang mau berhukum dengan Nabi SAW. Kemudian dalam surah selanjutnya Al-Ma'idah ayat 15-16,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi." ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan selalu mereka ada sampai hari kiamat, sampai insya Allah Allah sudah habiskan. Pada saat Dajjal terbunuh baru habis ahli kitab. Kalau sampai sebelum Nabi Isa turun, sebelum Dajjal terbunuh, ahli kitab ada. Semua yang mengaku pengikut Musa adalah Yahudi, semua yang mengaku pengikut Nabi Isa Nasrani, dan ini ahli kitab. Semua hukum berlaku pada mereka. Jadi jangan lagi ada yang bertanya, Ustaz, ahli kitab masih ada gak sampai sekarang? Karena perkataan mereka, Isa itu anak Tuhan, dari sebelum Nabi SAW diutus, bukan baru sekarang. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami. Kalau kalian mengaku berpegang kitab Taurat dan Injil, ini ada Rasul yang telah kami utus, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian sembunyikan di Al-Quran dibongkar semua tuh. Dan banyak pula yang dibiarkan, dimaafkan. Jadi ada hukum-hukum yang dibolehkan. Sebagian atau ada dalam ayat Taurat, dilarang orang Yahudi makan lemak, nggak boleh makan lemak. Lemaknya nggak boleh dimakan hewan. Al-Quran datang membolehkan, selama hewan itu halal, lemak sama dagingnya boleh dimakan, dibolehkan. Jadi yang mereka tadinya tidak boleh, maka jadi boleh. Gitu. Yang tadinya dalam Taurat kalau orang harus bertaubat, kalau buat dosa besar disuruh bunuh diri. Kalau mereka datang kepada Musa AS mengatakan, "Hai Musa, saya baru berzina," maka jawabannya, "Saya baru membunuh, saya baru begini dan begitu." Dosa-dosa besar, maka kata Musa apa? "Faqtulu anfusakum." Dalam Al-Baqarah, bunuh diri kalian. Taubat, bunuh diri. Itu sudah dihapus dengan Al-Quran. Datang, dihapusin. Ahli kitab tahu tuh, hukum-hukum Allah datang justru meringankan dengan datangnya Al-Quran. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, Al-Quran, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah, Al-Quran, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Maksudnya dari ketidaktahuan jadi tahu. Dituntunkan Al-Quran, mana halal, mana haram, jelas semuanya. Dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Taha 123 sampai 124. Dalil setelahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di sini Allah menyebutkan ayat ini dalam Al-Quran. Berarti kata ulama tafsir yang maksud adalah mengikuti Al-Quran. Siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya mengikuti Al-Quran, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku yang ada dalam Al-Quran, karena ayat ini dalam Al-Quran, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kata sebagian ulama tafsir, dia tidak tahu lagi harus berbuat apa pada hari kiamat karena menolak Al-Quran. Ada juga yang mengatakan tafsirnya seperti makna yang tertulis, buta matanya, nggak bisa melihat, sementara orang semua bisa melihat di hari kiamat nanti. Saksi bahasan mengikuti Al-Quran akan memberikan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesesatan. Kemudian surah Fussilat ayat 41 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya kebatilan. Tidak ada kesalahan sama sekali, sekecil apapun gak ada, baik dari depan maupun dari belakangnya. Maksudnya kalau bahasa Al-Quran dari depan dan dari belakang, kalau pertama dibuka, dari pertama surah dibaca, atau dibuka dari belakangnya, sama saja, semuanya kebenaran. Mau dibaca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah berurut, atau dimulai dari An-Nas, atau diacak, diambil surah mana saja, tetap kebenaran semua isinya. Itu yang dimaksud dengan tidak akan datang kebatilan dari depan maupun belakangnya. Yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Hijr ayat 9.
Ini ayat terakhir, dalil terakhir di poin 1 dari Al-Quran tentang penekanan Al-Quran memang kitabullah dan kita wajib mengimaninya dengan mengamalkannya. Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan az-dzikra, Al-Quran di sini. Jadi nama lainnya Al-Quran, Al-Furqan, Al-Quran, gitu kan? Az-Dzikra, Al-Kitab, ini semua nama-nama Al-Quran. Dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Allah jaga. Kemarin ada satu percetakan di Perancis coba mencetak Al-Quran. Kemudian karena di Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko, gitu kan, itu mereka masih menggunakan bahasa Perancis karena pernah dijajah oleh Perancis. Maka dari Perancis Al-Quran ada satu percetakan dicetak, ditambahin beberapa ayat. Subhanallah, masuk ke dibagikan cuma-cuma. Yang membongkar kalau Al-Quran itu ada tambahan ayatnya dan ada kekeliruan, anak kecil yang sedang ikut tahfidz di masjid terkecil di kampung di Jazair. Dia baca, dia bilang sama gurunya, Ustadz ini salah ini, kok lain? Dilihat, benar salah. Laporin ke RT terdekat, dicek. Naik tiba-tiba serentak pada hari yang sama langsung ke media, langsung dicek oleh majelis ulamanya Jazair, betul-betul terbongkar. Ketahuan di sana percetakannya ditutup tuh. Anak kecil di tempat tahfidz Quran, Allah sudah bilang pasti dijaga. Nggak bisa. Poin kedua, berita dari Rasulullah SAW sebagai pemberi wahyu sebagaimana sabda-sabda beliau. Di antaranya ala inni utitul Qur'an, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ketahuilah kata Nabi SAW, aku telah dikaruniakan kitab Al-Quran, itu betul-betul saya bawa, itu kitab saya yang dari Allah dan yang serupa dengannya menjelaskannya, maksudnya sunnah Nabi SAW. Jadi kalau datang Al-Quran, Al-Quran datangnya selalu global. Aqimu ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Hai orang beriman, dirikan salat, tunaikan zakat. Tapi belum ada rincian. Sunnah yang datang menjabarkan salat itu begini, gerakannya, bacaannya dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW memberikan motivasi, orang-orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ini mereka mengatakan hasan, tapi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan maka dikatakan hadis ini sahih. Orang yang paling baik di antara kalian, paling tinggi prestasinya, paling dekat dengan Allah, paling mulia dalam Islam adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Belajar sini boleh belajar membacanya, belajar mentadaburinya, belajar taklim seperti ini, membelah-belah ayatnya untuk mengambil hukumnya, kemudian mengamalkannya, semua masuk di dalamnya. Itu adalah orang yang terbaik. Kemudian kita disebutkan juga dalam hadis yang sudah masyhur, riwayatkan oleh Imam Muslim, la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahu Qur'an, rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita tidak boleh hasud dalam Islam. Hasud iri dengki. Tapi ada sejenis dengan hasud. Kalau hasud ini kita dengki, iri dengan seseorang kenapa dia punya kelebihan, kemudian sebentar ya, dia punya kelebihan, tapi kita berharap nikmat yang sedang ada pada dia kelebihan itu hilang. Itu namanya hasud, iri dengki, nggak boleh, haram dalam agama. Karena kita lihat orang ini punya kelebihan ilmu, punya kelebihan fisik, punya kelebihan harta, lalu kita iri, kenapa ya dia punya, dan kita berharap bagaimana caranya supaya nikmat itu hilang dari dia. Itu nggak boleh, haram dalam agama. Tapi ada yang hampir serupa dengan hasud ini, diistilahkan dalam agama dengan ghibthah. Ghibthah ini kita melihat orang diberikan kelebihan, kita merasa enak ya orang itu, tapi kita tidak ada maksud untuk menghilangkan nikmat itu, tidak ada niat untuk itu. Lalu kita berkata, ya Allah, sebagaimana kau berikan dia, berikanlah kepada saya. Maka itu boleh, ini ghibthah boleh. Istilah la hasada fi ithnataini kata ulama hadis adalah yang dimaksud dengan ghibthah. Kita boleh merasa iri, tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari dia, di dua orang. Seseorang yang Allah berikan Quran, dia bisa baca, apalagi kalau dia hafal, maka dia selalu membacanya, baik malam hari ataupun siang hari. Ini orang yang harus kita cemburuin. Dan yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan harta, dan dia menghabiskan, diinfakkan di malam hari dan juga di siang hari.
Kemudian dua dalil tersisa. Di poin kedua ini kata Nabi SAW, ma minal anbiya'i illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah diberi ayat-ayat atau mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya. Artinya hampir mirip-mirip semuanya, gitu kan. Yang dengannya manusia akan beriman. Sementara saya dikaruniakan wahyu Al-Quran ini yang diwahyukan Allah langsung kepadaku, dan ini adalah mukjizat terbesarnya Nabi SAW, maka aku berharap dengan Al-Quran ini akan menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Kata para ulama hadis, kalau seseorang muslim mau nyebarin Islam, cukup pakai Al-Quran, sudah cukup. Karena Al-Quran ini akan berbicara sendiri nanti, akan berbicara sendiri. Coba kalau antum dengar orang-orang yang masuk Islam itu unik-unik gitu. Cuma dengan baca surah Al-Ikhlas, cuma dengan baca 1-2 ayat yang mungkin kita hafal di luar kepala, tapi kita sendiri tidak bergetar pada saat baca. Tapi mereka itu pasti ya tersentuh. Rata-rata pernah ada orang-orang yang masuk Islam yang saya ketemu sendiri, itu rata-rata semua masuk Islam kebanyakan karena qul huwallahu ahad. Terus qul huwallahu ahad, terus dia begitu. Maka saya melihat bahwasanya memang Allah menyentuhkan, Al-Quran sudah berbicara sendiri. Ada teman saya di Surabaya, dia pernah berteman sama satu pendeta masuk Islam di tangannya. Maka dia bilang sama pendeta ini, pendeta, memang dia ini ikhwah, ikut pengajian, tapi kerja utamanya notaris gitu. Orangnya lucu memang. Saya lagi ngobrol bertiga sama satu pengusaha juga, terus ngobrol-ngobrol, dia bilang, lagi ngobrol, lagi minum teh malam habis Isya, ada sahib ana, dia bilang, ada teman ana pendeta, tetangga, alhamdulillah sekarang masuk Islam. Saya tanya, emang gimana? Kok gampang sekali sahib teman pendeta masuk Islam? Bagaimana ceritanya? Dia bilang, saya bawain Al-Quran, terus saya bilang, Pak Pendeta, saya ini bingung lihat ini Al-Quran. Nggak ngerti-ngerti isinya apa nih. Ini retorika dia ya. Terutama ayat ini nih, ditunjuk surah Al-Ikhlas, gitu kan. Ini apa sih maksudnya nih? Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Apa artinya Pak Pendeta? Siapa tahu Pak Pendeta ini kan faham Injil. Mungkin bisa memberikan keterangan kepada saya. Atau mungkin saya bisa dapat jawaban yang lebih hebat dalam Injil. Kata pendetanya awalnya, memang Al-Quran itu kitab kamu membingungkan. Dia bilang begini aja Pak Pendeta, saya kasih kitab Al-Quran ini ke pendeta, pendeta pelajari seminggu, kasih saya kitabnya pendeta Injil, saya pelajari seminggu. Siapa tahu nanti seminggu kita ketemu ada petunjuk nih. Baiklah, dikasih pendeta, pendeta semangat, ini dipikir orang ini dikasih Injil nanti dapat petunjuk nih, dapat hidayah. Padahal dia tujuannya supaya ini yang dapat hidayah. Dia bilang saya pulang, Injilnya saya taruh, nggak pernah disentuh. 1 minggu kemudian ketemu dari Sabtu ke Sabtu. Begitu ketemu rupanya pendeta ini selama seminggu karena semangat dia mau masukkan Kristen teman saya ini, maka dia pelajari betul Al-Quran tuh. Dan dia fokus ke surah Al-Ikhlas ini. Dia baca terus lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada asasnya, nggak ada ayah ibunya, karena kalau ada ayah ibu berarti ada kakek dan nenek, ada ini sampai kapan nih? Tidak ada juga anaknya, karena kalau ada anak ada cucu, ada di kemana jaringannya nih? Makanya Tuhan Esa, nggak ada atas, nggak ada bawah gitu. Pendeta ini seminggu baca lam yalid walam yulad, begitu dia ketemu teman saya tanya, gimana Pak Pendeta? Dia bilang kayaknya agama kamu yang benar nih. Memang Tuhan mestinya begini nih, nggak boleh ada atasnya, boleh ada bawahnya. Karena kalau ada atasnya ada pasti ke mana ini ada bawahnya pasti juga ke bawah nih. Gitu kan. Lama-lama dia bilang kalau gitu Pak Pendeta masuk Islam aja, syahadat akhirnya masuk Islam, gitu kan. Kalau kita berpikir bisa nggak masuk Islam gara-gara lam yalid walam yulad, tapi itu hidayah tangan Allah, subhanallah. Ada pernah satu perempuan masuk Islam di tangan saya. Pada saat itu saya lagi duduk di rumah sama istri saya di Makassar, kemudian dia bilang, ini ada orang saya kenal sudah lama Nasrani, mau masuk Islam. Kok bisa masuk Islam? Apa alasannya? Nggak tahu. Tapi yang penting mau masuk Islam. Saya bilang suruh datang aja. Terus apa syaratnya masuk Islam nih? Nggak ada syarat khusus. Biasa aja. Nggak usah mandi, nggak usah apa. Nggak ada syarat mandi itu.
Itu Umar bin Khattab disuruh mandi sama Fatimah adiknya, itu upaya Fatimah, tapi nggak ada yang lainnya. Waktu atau setelah pembebasan kota Mekah, Fathi Makkah, itu berbondong-bondong suku Arab datang, yang Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahil fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kalau datang pembebasan kota Mekah itu, Allah berikan kemenangan kaum Muhammad, kau akan kaget nanti melihat orang-orang akan datang afwaja, rame-rame masuk Islam. Itu waktu mas syahadat, Nabi nggak suruh mandi tuh. Udah syahadat selesai, dianggap muslim, suci. Nanti mandi sendiri. Pokoknya syahadat, intinya itu. Kan gitu. Maka yang perlu diketahui adalah bagaimana dia mengucapkan syahadat itu. Datanglah dia, kemudian saya bilang, ibu mau masuk Islam? Dia bilang iya. Baik. Ibu tinggal ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, artinya saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Muhammad adalah utusannya. Mau bu? Mau. Baik, saya pandu masuk Islam, sudah syahadat. Terus saya tanya setelah itu, bu, ibu masuk Islam kenapa sih? Dia bilang, betulan waktu itu habis Idul Fitri ya. Dia bilang selama bulan puasa kemarin, setiap kali rumah orang tua saya kebetulan di kampung saya, kalau di Sulawesi itu daerah Palopo namanya, cukup jauh sih dari kota Makassar. Dia bilang setiap kali saya dengar ada azan, orang-orang mau sholat tarawih malam itu, selalu saya merinding, selalu saya merasa kayak tersentuh, ingin dekat, ingin mengetahui sesuatu nih. Gitu. Maka gara-gara itu dia bilang, saya tersentuh, mungkin ini benar nih. Makin saya bilang dalam hati saya, kayaknya agama benar, makin bergetar saya. Maka saya mau masuk Islam. Gara-gara itu. Anton sudah berapa kali dengar azan? Enggak bergetar-bergetar gitu. Tuh lihat tuh bagaimana. Jadi subhanallah orang masuk Islam dengan petunjuk ini luar biasa gitu. Tapi jangan sampai, ada paman saya di Johor pernah cerita pengalaman dia pribadi ya. Jadi dia bilang, gara-gara saya cerita masalah orang masuk Islam dan segala, dia bilang, ada teman saya dulu dari Emirat Arab, sama-sama kuliah di Amerika. Jadi setiap pagi, setiap siang makan siang sama paman saya di rumah. Kalau dia datang makan siang dia bilang, alhamdulillah hari ini saya sudah kasih masuk Islam banyak anak-anak kecil Amerika. Kata paman saya, memang apa yang kamu lakukan? Dia bilang, waktu saya menuju ke kampus, setiap ada anak kecil datang saya pegang tangannya. Terus saya bilang, follow me, ikuti saya. Asyhadu, Allah ilaha illallah. Sampai selesai syahadat, dia bilang, nah sudah Islam, alhamdulillah. Syahadat dulu. Kata penutup saya ikhwani, nanti insya Allah sebentar lebih Isya mungkin kita lanjutin sedikit masalah dalil naklinya. Kalau ada orang yang mau masuk Islam, pada saat itu pegang tangannya, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kasih kitab Minhajul Muslim setebal ini, pelajari dulu. Jangan tunda. Ada orang pernah begitu, Ustaz, ada teman saya masuk Islam, ini sudah 3 bulan Ustaz mau masuk Islam. Kenapa antum tidak pandu? Ya saya kasih dulu buku-buku biar dia pelajari. Ya akhi, kalau dia meninggal malamnya antum masuk neraka, dia antum tanggung tuh. Masuk neraka gara-gara enggak syahadat. Bukankah hadis Bukhari menjelaskan itu? Waktu Nabi SAW datangi anak muda Yahudi yang sedang sakit, Nabi kan bilang, hai anak muda, ucapkan syahadat, kau akan selamat. Dia lihat ke ayahnya bilang, ikuti itu, ikuti Abu Qasim. Maka akhirnya syahadat dia. Waktu syahadat, Nabi SAW mengatakan alhamdulillah. Nabi keluar pamit, pas depan pintu keluarganya semua nangis karena mati. Lalu Nabi SAW mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka gara-gara kalimat tadi. Hanya itu. Pernah dengar namanya Kazman enggak? Hah? Enggak pernah dengar? Nanti sebentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita melanjutkan tema, kalau ada yang punya pertanyaan ditulis di kertas, nanti ditaruh aja di depan. Mudah-mudahan kalau ada waktu tersisa kita akan baca insyaallah. Masih berhubungan dengan kisah-kisah tadi, ada yang saya sempat janjikan. Kisah tentang masuk Islam orang-orang dengan sangat mudah kena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang 2 orang yang unik pada saat terjadi perang Uhud. Satu orang bernama Kazman dan yang satu bernama Khuwairiq. Kazman ini sahabat Nabi,
dari orang asli Madinah Ansar yang dikenal dengan suku Ansar, ikut berperang di medan perang. Dan Khuwairik adalah orang Yahudi yang baru saja syahadat di hari Sabtu pagi pada saat beberapa saat sebelum terjadi peperangan. Kazman ini divonis oleh Nabi SAW masuk neraka. Padahal di kancah peperangan dia banyak bunuh musuh. Sampai luar biasa beraninya dia, sehingga beberapa sahabat mengatakan orang ini ditunjuk Kazman, ini masuk surga nih. Banyak orang kafir dibunuh sama dia di kancah peperangan. Waktu Nabi SAW dengar percakapan mereka, kata Nabi SAW orang itu di neraka. Para sahabat penasaran, diikutin. Kenapa kalau dibilang oleh Nabi SAW neraka? Ini berarti pasti benar masuk neraka ini. Ada sebabnya. Di kancah peperangan kok bisa gitu. Apalagi ini lagi medan jihad. Ternyata Kazman ini sempat kena sabetan pedang musuh di betisnya, berdarah. Darah ngucur banyak sekali. Akhirnya membuat dia kesakitan. Dia keluar dari kancah peperangan, diikuti oleh beberapa sahabat. Lalu kemudian dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya sendiri. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saya ikut perang karena membela kaum saya. Jadi karena kaumnya. Maka para sahabat yang ikut mengatakan, pantas saja Nabi SAW mengatakan orang ini ahli neraka. Sementara yang jadi saksi bahasan kita, Khuwairik. Khuwairik ini salah satu orang Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Pas pagi hari Sabtu, dia dengar Nabi SAW kumandangkan jihad, kaum muslimin di Madinah lagi berlumba-lumba untuk hadir di depan masjid Nabi SAW untuk ikut berperang. Maka dia pun keliling di pemukiman Yahudi sambil berkata, wahai Yahudi, kalian tahu bahwasanya Muhammad ini Nabi, bukan kalian tidak tahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu sebagai Nabi sebagaimana mereka mengenal anaknya. Kita tahu anak kita walaupun balik belakang, walaupun pakai topi, walaupun pakai kudung, kita bisa tahu itu anak kita. Kata Allah SWT, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kata si Khuwairik, kalian tahu Muhammad itu Nabi sebagaimana kalian mengenal anak-anak kalian. Al-Quran menceritakan, tapi Khuwairik belum tahu kalau ada ayat seperti ini. Maka Khuwairik pun berkata, ikutlah berperang sama dia kalau kalian tidak mau beriman, tapi kalian tahu dia Nabi, maka harusnya ikut, walaupun tidak beriman kepada risalahnya. Karena kalian tahu dalam Taurat tidak boleh membiarkan Nabi berperang sendirian. Maka orang-orang Yahudi bilang, wahai Khuwairik, ini hari Sabtu, kau tahu hari Sabtu kami tidak akan berperang, kami tidak mau begini dan begitu. Kata Khuwairik, oke lah kalau begitu, saya sendirian. Dia datang ke Nabi SAW, lalu dia syahadat, itu pagi, selepas sholat duha, hari Sabtu, pas hari pecahnya perang Uhud. Maka dia ikut berperang bersama Nabi SAW. Baru masuk peperangan, baru beberapa saat sebelum waktu duhur, Khuwairik terbunuh mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang mau melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya, Khuwairik nih. Karena dia masuk Islam waktu duha, memang duhur belum masuk, belum ada kewajiban sholat. Dan dia sudah mati terbunuh di medan perang. Artinya luar biasanya pengaruh syahadat di sini. Baik, kita lanjutkan poin ketiga, dalil nakli tentang masalah Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, sebelumnya ada hadis yang belum saya baca tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau kana Musa atau Isa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Musa dan Isa masih hidup, niscaya keduanya tidak punya pilihan kecuali menjadi pengikutku. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW benar, Al-Quran di bawah juga benar, dan ini masuk dalam dalil nakli poin kedua tadi. Poin ketiga, berimannya miliaran manusia dari kaum muslimin bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci dari Allah dan merupakan wahyu yang telah dia wahyukan kepada Rasulnya, dan i'tikad, keyakinan mereka yang sangat kokoh dalam hal itu yang disertai dengan selalu membacanya, menghafalnya, dan mengamalkan ajaran serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ini termasuk dalil bukti secara nakli wahyu banyaknya orang yang beriman kepada Al-Quran. Sekarang kita masuk ke dalil-dalil akli, secara akal, dan kita tutup dengan poin ini tentunya. Boleh mengatakan secara akal Al-Quran itu betul dari Allah. Yang pertama, Al-Quran mencakup berbagai ilmu pengetahuan
yang akan disebut di bawah ini. Beliau akan sebutkan, padahal Nabi yang menerima Al-Quran adalah seorang yang ummi, buta huruf, tidak dapat membaca ataupun menulis sama sekali. Dan beliau belum pernah berjumpa dengan seorang ahli baca tulis atau memasuki satu sekolahan. Ilmu-ilmu yang mencakup di dalamnya Al-Quran, ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu perundang-undangan dan hukum, serta ilmu peperangan dan politik. Cakupan Al-Quran Al-Karim terhadap berbagai ilmu itu merupakan bukti yang kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu darinya. Sebab akal menolak kalau ilmu-ilmu seperti ini bersumber dari seorang yang buta huruf dan tidak bisa membaca juga menulis sama sekali. Ini secara akal poin pertama, kalau Quran itu bukan karang-karangan. Dan sudah pernah saya jelaskan juga, kalau antum masih ingat dulu, subhanallah, hikmah kenapa Nabi SAW ummi, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini secara zahirnya seakan-akan sebuah kekurangan, padahal ini adalah sebuah kelebihan yang telah memang Allah persiapkan. Sekarang ini para orientalis, orang-orang sekarang, terutama hari-hari ini sekarang, lagi gencar mereka di Kanada, di Amerika, menyebarkan berita isu bahwasanya Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan karang Al-Quran itu cuman buktinya banyak ayat-ayat yang mencontohi Taurat dan Injil. Berarti Muhammad ngarang-ngarang tuh, ngambil-ngambil dari Taurat, ngambil dari Injil, baru jadikan Al-Quran. Ini subhanallah, kata ulama yang sekarang yang membantahnya, hikmah kenapa Nabi SAW selama bertahun-tahun tidak diketahui oleh umat Islam, kenapa harus Nabi buta huruf? Padahal Allah SWT bisa mengajarkannya gitu kan. Ini ternyata untuk mengkanter yang sekarang ini di akhir-akhir zaman isu. Tidak mungkin orang buta huruf bisa nulis, bisa ngambil-ngambil dari Taurat dan Injil. Apalagi zaman dulu kitab Taurat dan Injil ada di mana dan berapa banyak jumlahnya. Beda kalau kayak sekarang. Orang buka di Google langsung ada, bisa main caplok-caplok saja. Kalau zaman dulu nggak mungkin. Maka hikmah daripada ummi ini luar biasa. Allah SWT memang sudah persiapkan itu. Poin yang kedua, kalau Al-Quran dari Nabi, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menurunkan Al-Quran menantang segenap manusia, jin, untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran. Di dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah hai Muhammad, kalau seandainya seluruh manusia, seluruh jin berkumpul semuanya untuk membuat serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jadi bukan cuma seorang doktor atau profesor ahli tulis mau ditantang, semua manusia bersatu, semua jin bersatu, mereka tidak akan bisa. Ditantang sama Allah, kalau emang ada yang bisa silahkan, tidak bisa. Mereka nggak mampu datangkan seperti Al-Quran. Dan Allah SWT juga telah menantang para pujangga dan sastrawan Arab untuk membuat 10 surah saja yang serupa dengan Al-Quran, bahkan dengan 1 surah saja, namun mereka tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Semua itu adalah bukti dan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ucapan manusia sedikit pun jua. Poin ketiga secara akal, Al-Quran meliputi berbagai berita gaib atau masalah-masalah yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, kisah umat sebelum kita dan apapun yang akan terjadi nantinya. Yang sebagian dari berita itu terjadi sebagaimana diberitakan secara utuh, tidak lebih ataupun tidak kurang. Dan ini beliau berikan contoh seperti berita tentang Romawi yang akan mengalahkan Persia hanya dalam beberapa tahun yang sebelumnya ia dikalahkan oleh Persia. Namun hal itu tidak berserang lama. Beberapa tahun kemudian bangsa Romawi pun berhasil menaklukkan Persia dan Allah turunkan khusus surah namanya surah Ar-Rum ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Alif lam mim telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang dekat, yang terdekat, maksudnya dekat dengan Jazirah Arab, dan mereka sesudah dikalahkan itu pasti akan menang. Sementara waktu itu mereka lagi kalah, dan ternyata ahli sejarah mengatakan tidak kurang dari 10 tahun bangsa Romawi akhirnya betul-betul bisa mengalahkan ya apa yang terjadi, membalas sekala mereka yang dilakukan oleh bangsa Persia. Kemudian yang keempat,
Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci lain kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Taurat kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, maka tidak dapat diingkari kalau Al-Quran juga diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Apakah akal akan memustahilkan atau menolak akan turunnya Al-Quran? Tentu tidak. Bahkan akal dapat memastikan turunnya Al-Quran. Kalau sudah ada turun kitab sebelumnya, banyak ikuti, berarti bukan mustahil turun lagi kitab itu. Poin yang terakhir yang kelima secara akal adalah berbagai pemberitaan yang diberitakannya Al-Quran telah diteliti dan dipelajari dan hasilnya pun benar-benar sesuai dengan apa yang telah ia beritakan. Bahkan berbagai berita yang disampaikan pun telah diteliti dan dipelajari dan hasilnya sama dengan apa yang diceritakan. Hukum-hukum, ajaran-ajaran dan perundang-undangan telah diuji cobakan sehingga mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan berupa keamanan, keperkasaan dan kemuliaan suatu negara serta menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana telah dicatat oleh sejarah para khulafa Rasyidin dan yang datang setelah mereka dari para khulafa. Lalu dalil apa lagi yang akan dihadirkan setelah dalil-dalil di atas untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan telah dia turunkan kepada manusia pilihannya itu Rasul, pamungkas atau penutup menurut beliau di sini. Lalu beliau menutup juga di sini mengatakan sebagai contoh nyata adalah apa yang terjadi di kerajaan Arab Saudi di mana sebelumnya tidak ada keamanan di tanah Hijaz. Kekacauan merebak di mana-mana, perampasan dan perampokan menyebar di mana-mana, sehingga orang-orang yang pergi haji tidak merasa keamanan atas dirinya dan harta kekayaannya. Namun ketika dimaklumkan berdirinya sebuah negara yang berdasarkan Al-Quran, maka ketentraman dan keamanan pun meliputi negara ini dan tidak pernah ada negara seperti ini semenjak berakhirnya daulah Khulafa Ar-Rasyidin dan juga negara-negara atau khilafah-khilafah yang ada di dalam Islam itu sendiri. Jadi ini secara akal sehat semuanya bahwasanya Al-Quran benar diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ikhwah saya sarankan dan juga akhwat untuk mengikuti perkembangan yang sekarang banyak diadakan penelitian oleh para ilmuwan muslim. Seperti diantaranya saya lihat cuplikan ada satu ilmuwan dari Mesir, tapi saya tidak terlintas sekarang namanya. Beliau ini setiap pekan kalau tidak salah ada acaranya di salah satu acara televisi, dan selalu setiap pekan itu dia mempertemukan antara ayat Al-Quran terutama tentang teknologi atau ilmu pengetahuan dipertemukan dengan Al-Quran, dan selalu saja banyak bukti-buktinya, Salah satu yang cuplikan yang saya ada di WhatsApp sekarang, saya sempat lihat ada salah satu teman yang kirim, itu menarik sekali. Dia bilang sekarang ini di Australia dan di Amerika baru ditangkap dengan kamera canggih, ternyata angin yang biasa dianggap angin ribut, angin tofan yang berputar dengan kuat sekali, gitu kan? Itu setelah ditangkap dengan kamera yang canggih, di dalamnya itu ada api. Jadi debu itu yang sangat kuat, angin yang sangat kuat mengangkat debu dan akhirnya karena kuatnya putaran menjadi panas dan keluar api di tengah-tengahnya. Dan itu baru ditangkap dengan kamera, baru sekarang bisa ditangkap. Dari dulu terjadi orang tidak pernah tahu. Ternyata ya, beliau mengatakan dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam satu ayat Al-Quran itu bunyinya i'sarun fihi narun fahtarakat. I'sar ini artinya angin yang berputar. Allah mengatakan i'sarun fihi narun fahtarakat. I'sar itu, angin tofan itu, di dalamnya ada api, dan api itu kalau sudah melewati satu tempat akan membakar semua. Dan diadakan penelitian ternyata memang ada jenis angin tertentu, tidak semua angin tofan, ada angin tertentu yang memang di dalamnya itu ada api dan kalau dia melewati sebuah tempat dia membakarnya. Ada cuplikan kameranya diperlihatkan di acara itu gitu. Itu sangat bagus sekali, sangat bagus dan cukup banyak sekali. Makin maju teknologi sekarang maka makin banyak membuktikan kebenaran Al-Quran, makin banyak. Dan ini tidak bisa dipungkiri, dan sebagian ilmuwan dari barat secara sportif mengatakan belum pernah kami temukan ada kitab seperti Al-Quran, termasuk dalam Taurat dan Injil pun. Taurat dan Injil kalau dibaca itu hanya menarik orang kepada masa lalu. Jadi kalau dibaca itu mengenang masanya Musa, mengenang masanya Bani Israel. Tidak ada sesuatu di situ yang berbicara tentang masa depan. Mungkin awal-awalnya
Kalau tidak diubah mungkin ada bicara tentang masalah akhirat, masalah ini isinya nggak ada, kebanyakan masa-masa lalu. Orang kalau baca hadiri majelis Taurat dan Injil itu isinya menarik lebih banyak ke masa lalu, gitu kan. Kalau orang hadir dalam majelis Al-Quran, dia bisa mengenang masa lalu, dia bisa mendapatkan informasi sekarang, dan dia bisa mendapatkan informasi yang akan datang, selalu. Dan subhanallah, pada saat masa kejayaan, saya baru tadi kalau tidak salah dikirimkan di grup para ustadz-ustadz, ada gambar, saya tidak tahu dari mana juga ikhwan mendapatkan, ada grup khusus teman-teman dari Madinah, ada gambar sudah tua sekali, mungkin gambarnya sudah sangat lama. Itu salah satu kaisar Swedia kalau nggak salah, di zaman kerajaan Utsmani dulu, karena khilafah Utsmaniyah dulu yang berkuasa, kekerajaan yang sangat luas dan menerapkan Al-Quran, gitu kan, di dalam pemerintahan mereka. Allahu alam kalau ada sebagian yang sempat meninggalkan di akhirnya, tapi yang jelas mereka sempat berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ringkas cerita adalah karena mereka berkuasa dan akhirnya kerajaan-kerajaan di Eropa pun mengikuti hukum Islam, termasuk ratu mereka itu dalam foto itu pakai cadar gitu. Didatangkan dalam pakai cadar, dan saya sempat melihat ini luar biasa nih, bagaimana pengaruhnya Islam dulu gitu kan. Dan memang siapa yang berkuasa maka akan sampai seperti itu. Tapi menandakan ikhwas sekalian, orang kalau kembali kepada Al-Quran dan benar, itu memang mengajak, membawa kita pada masa kejayaan, karena sudah ada fakta sejarahnya begitu. Jadi sekarang ini yang membuat umat Islam malah terpuruk, karena mereka jauh dari kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah punya buku menarik sekali, judulnya itu Bagaimana Caranya Kembali Kepada Masa Kejayaan. Dan sederhana kalimat beliau, umat ini tidak akan pernah jaya, tidak akan kembali menguasai dunia seperti masa-masa keemasan dulu, kecuali mereka mengikuti jejak awal orang-orang dulu, bagaimana mereka sampai pada masa kejayaan. Ya, ini seperti itu. Sekarang kan kita selalu berpikir kita akan jaya kalau, atau kita akan baik dalam ekonomi atau politik kalau kita memiliki ijazah ekonomi dan politik dari Amerika, dari Eropa. Ya, mungkin dari negara-negara non-muslim, seakan-akan negara Islam tidak akan mengajarkan itu. Akhirnya yang kita bawa pulang sistemnya mereka. Wajar saja sampai sekarang akhirnya negara kita pun kayak Indonesia ya begini-begini saja. Coba kalau kembali kepada masa kejayaan Islam, kita sudah pernah sebutkan Khulafa Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, sampai tahun 1924 kemarin baru berubah menjadi Republika. Itu mereka tidak punya ijazah-ijazah, itu tidak ada ijazah politiknya dari Amerika, tidak ada ijazah ekonominya dari, tapi mereka memimpin tuh. Apa masuk akal ribuan tahun begitu orang memimpin tanpa punya sistem ekonomi yang baik, politik yang baik? Itu karena mereka kembali kepada Al-Quran saja, kembali kepada Al-Quran saja. Jadi sebenarnya cuma itu. Jadi kita jangan sampai menutup diri kita seakan-akan Islam ini tidak bisa berjaya kecuali harus mencontohi orang-orang non-muslim. Ini tidak benar. Saya baca pertanyaan, kalau di HP ada aplikasi Al-Quran, bolehkah dibawa masuk ke toilet pada saat buang hajat? Handphonenya, tentu saja boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh, bedakan hukum mushaf murni dengan hanya program mushaf, beda, ulama rincikan. Kalau dia murni mushaf, satu alat, satu buku Quran semuanya, bahkan di situ tidak ada tafsir ya, Al-Quran murni, maka dia hukum mushaf. Berlaku padanya, tidak boleh disentuh bagi wanita haid, bagi orang junub, nggak boleh masuk juga ke WC. Ya. Beda WC dengan kamar mandi, ikhwani ya. Beda WC sama kamar mandi. Kalau yang disebutkan dalam hadis itu WC. Kalau kamar mandi, ulama fikih sepakat kamar mandi itu dianggap suci. Kamar mandinya, tempat orang mandi dianggap suci. Tapi tempat buang air besar, azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua itu, azzakumullah itu biasa diucapkan kalau lagi sebut WC. Kalau klosetnya, WC-nya tempat buang air besar, begini yang tidak boleh sama sekali zikrullah, tidak boleh. Dan di zaman Nabi SAW memang terpisah. Di zaman dulu-dulu itu dipisah antara kamar mandi sama WC. Kalau antum baca ke 4 madhab yang kita sudah tahu, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah dengan Hanabila, itu ada bab khusus mereka bahas, dan saya pernah pelajari sendiri di tingkat 3 kuliah dulu, tentang hukum sahkah sholatnya orang sholat di kamar mandi. Begitu pertanyaannya itu, sahkah orang sholat di kamar mandi? Mungkin tidak terjadi ya, tapi kalau dia murni tempat mandi dan itu memang waktu mandi airnya mengalir lalu kemudian kering orang pakai sholat, maka sah sholatnya kamar mandi. Kalau WC nggak boleh secara mutlak. Bagaimana kalau digabung
Kalau digabung maka klosetnya yang tidak boleh zikrullah. Kalau ada WC, tempat buang air besar, buang air kecil, ada wastafel tempat cuci, ada shower tempat mandi, maka di wastafel boleh antum bismillah pada saat mulai mau wudu. Boleh antum pada saat lagi di shower, antum masih boleh menjawab salam, gitu kan. Ini pernah saya dengar sendiri juga dari Syekh Shalih Suhaimi, guru saya yang saya hormati, semoga Allah jaga beliau. Salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Beliau kebetulan menikah dengan salah satu murid saya di Makassar, yang sekarang sudah ikut sama beliau di Madinah. Dan waktu awal-awal nikah, muridnya sempat datang, istrinya sempat datang dari Sulawesi ke Jakarta. Kemudian saya kebetulan yang jemput beliau, lalu saya bawa ke hotel untuk bertemu. Karena Syekh Shalih ini matanya buta, beliau tidak melihat, maka waktu pertama saya bantu membawakan hajatnya di kamar, istrinya ada di belakang tembok di dalam kamar. Saya berdekatan dengan Syekh dari pintu masuk, ada ruangan khusus untuk kamar di dalam, itu istri di sana, saya sama Syekh di sini. Lalu kemudian setelah saya bilang, Syekh sudah selesai, saya akan tinggal. Saya kebetulan kamarnya di sebelah kamar beliau, sama-sama supaya bisa membantu waktu itu seminggu kalau nggak salah di Jakarta. Terus sempat waktu saya mau keluar, istrinya bilang dari belakang tembok itu, Ustadz sebentar, saya mau tanya, karena waktu itu belum bisa bahasa Arab dia. Saya mau tanya, Syekh ini setiap kali masuk kamar mandi itu baca doanya di dalam. A'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, itu di dalam, bukan dari luar depan pintu. Dan kalau dia wudu di wastafel baca bismillah. Boleh nggak itu? Coba Ustaz tanyain dulu, gitu kan. Saya tanya, Syekh, istri antum tanya begini-begini. Lalu Syekh Shalih terangin ke saya itu. Hukum syar'inya memang dibolehkan selama bukan di WC-nya. Kan itu. Kalau antum bawa HP atau bawa sesuatu dan antum gantung bukan di klosetnya atau bukan murni WC itu, maka insya Allah nggak apa-apa. Termasuk HP. Ini kalau kita bicara mushaf murni dulu ya. Kalau dia hanya sebuah program di dalam HP dan ditahunya dia HP bukan Quran, maka hukumnya hukum HP, nggak ada masalah. Nah, itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana amalan atau cara menundukkan hawa nafsu agar dapat kita kendalikan? Ya tentu begini akhi, semua rasa ini istilah di luar tubuh ya. Jadi apa yang kita rasakan, rasa, dan semua yang di dalam tubuh. Kalau bahasa Indonesia ditambah pe sama an terakhirnya, perasaan. Kalau yang di dalam, semua harus tunduk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Suka, sedih, senang, marah, apa saja, benci, itu karena Allah. Kalau antum sudah lakukan ini, tunduk begitu untuk Allah, maka semua bisa terkendali. Semua bisa terkendali. Ini secara otomatis. Dan begini, poin yang lain, sisi yang lain. Ibadah itu, kalau kita kerjakan ibadah itu punya kenikmatan. Pernah saya jelaskan poin ini, tapi sekarang saya tambahkan poin lain. Ibadah itu punya kenikmatan kalau kita kerjakan. Ada kenikmatan. Dosa, lawannya ibadah itu juga punya kenikmatan. Jadi memang semua punya kenikmatan. Tapi kedua kenikmatan ini nggak bisa bersatu. Dan tidak bisa disatukan. Contoh, kalau ada seorang akhwat kita sudah pakai jilbab rapi, selalu tutup, tidak pernah satu helai rambut pun dilihat oleh selain mahramnya. Satu waktu di rumah, dia lagi buka jilbab, ada laki-laki nyelonong masuk, kelihatan rambutnya. Nyesal nggak dia kira-kira? Hah? Ini masih hidup nggak ini? Ini jangan-jangan ikhwan ini pada saat saya bilang tadi akhwat dibayangin. Hah? Jadi pasti dia nyesal karena dia sudah merasakan nikmatnya jilbab tuh, tutup aurat. Dan dia pasti tidak, orang kalau sudah rasakan nikmatnya ibadah ini, nikmatnya maksiat lawannya ibadah ini. Jadi kalau tutup aurat berarti buka aurat ya. Buka aurat ini hilang nikmatnya. Tapi kalau kita balik, orang yang biasa buka aurat, pakai celana pendek, pakai baju kaos ketat, jalan di jalanan semua orang lihat, maka dia merasakan, dia nikmatin itu. Nikmatnya ibadah, nutup aurat hilang. Ya kan gitu. Tapi dia punya kenikmatan. Kalau tidak punya, dia tidak mungkin jalan begitu. Dia rasa nikmat tuh. Pakai celana pendek, dipuji orang, digangguin, disiulin, dia suka. Gitu kan? Nah ini nikmat dia rasa, gitu kan. Tapi dengan datangnya nikmat maksiat ini, dia nikmatin, nikmatnya tutup aurat, ibadah hilang. Contoh yang lain, orang sholat, azan langsung sholat. Dikomitmenkan, selalu paksakan diri. Itu sudah dirasakan nikmat, aduh luar biasa enaknya. Begitu azan sholat ringan, enak, plong. Maka lawannya adalah tidak sholat. Kan? Kita sudah hilang tuh, nggak enak kalau nggak sholat. Tapi kalau ada orang yang dia menikmatin tidak sholat, dia anggap sholat itu sesuatu yang beban.
Heran dia lihat ada orang azan ke masjid, ngapain orang-orang ini? Bagi dia begitu aneh, karena dia merasa nikmat, ya tidak sholat itu, gitu kan? Jadi nggak bisa disatuin. Tapi, gitu kan? Yang kita perlu ketahui, yang saya ingin titik beratkan malam ini, ikhwani, ada orang yang tengah-tengah. Dia masih beribadah, juga masih maksiat. Kalau orang yang ada seperti ini dan antum masih ada di sini, saya sarankan mulai malam ini ubah. Karena antum tidak rasakan kenikmatan sama sekali. Tidak nikmat ibadah, tidak nikmat maksiat. Kalau mau maksimal, pilih salah satunya. Baik sekalian atau rusak sekalian. Tapi ini surga ujungnya, ini neraka. Karena orang kalau sekalian antum maksimalin ibadah, istiqomah sekalian udah. Multazim, ya gitu. Multazimah, apapun orang bilang nggak peduli sampai mati. Udah itu istiqomah. Ya. Orang-orang yang istiqomah kata Allah, malaikat akan turun pada mereka pada saat mereka mati dan akan mengatakan tidak ada ketakutan dan tidak ada sedih bagi kalian. Ada berita gembira, gitu kan? Istiqomah. Orang yang di sini ya dia maksimal. Tapi yang tengah-tengah ini yang susah nih. Begini misalnya, ada ikhwah udah ikut pengajian. Ini contoh, mudah-mudahan tidak ada. Tapi rupanya dia masih pacaran. Pada saat dia jalan, pacarnya mau pegang, mau nggak dia? Hah? Mana yang sudah coba nih? Soalnya bisik-bisik tadi ya. Pasti dia nggak mau tuh, karena takut ketahuan. Ini karena apa? Dia di sini enggak, di sini enggak. Atau dia kerja ibadah, dia juga masih maksiat. Jadi di sini tidak ada kenikmatan, di sini nggak ada kenikmatan. Contoh yang lain, ada orang jaga sholat tapi masih mabuk. Jam 2 malam mabuk minum, tapi dia pikir sebentar mau subuh nih. Enak nggak mabuknya? Nggak enak. Karena ada bebannya kan. Ini sebentar mau subuh, jadi nggak enak. Coba kalau dia sama sekali nggak pikir subuh, teler jatuh, bawa sholat, nggak di jalan nanti dia nggak peduli. Itu maksimal tuh. Iya kan? Nggak ada beban. Makanya antum jangan jadi tengah-tengah nih. Percuma. Makanya kalau antum selama ini tidak pernah khusyuk sholat, kenapa nggak khusyuk ya? Karena masih ada tuh, ada dosa yang ganjal. Ada antum masih tidak dapat kenikmatan ini karena coba digabung sama kenikmatan ini, nggak bisa bertemu dan nanti jadi susah gitu. Harus ditinggalin. Ini tinggalin, ini akan datang, atau ini tinggalin, ini akan datang. Tapi ini surga, ujungnya ini neraka. Saya tidak sarankan ke sini ya. Ya nanti antum pulang Ustaz Khalid bilang sekalian aja maksiat. Neraka, hati-hati. Jadi jangan ada di tengah-tengah, itu nggak maksimal, gitu kan? Mohon penjelasan, ada yang bilang ke saya, kalau kita terlambat untuk sholat di masjid, kita tidak boleh membuat sholat jamaah di dalam masjid tersebut. Sedangkan saya pernah dengar ceramah Ustaz tentang adanya sahabat yang terlambat ke masjid, lalu Rasulullah SAW bilang siapa yang ingin sedekah untuk saudaranya, maka Abu Bakar pun bersedia untuk menjadi imam. Ya yang benar memang tetap bisa, kenapa kok nggak bisa? Dalilnya apa nih nggak bisa sholat berjamaah lagi di masjid? Ya, tentu saja boleh, nggak ada masalah. Saya belum pernah temukan ada pendapat, bukan pendapat ya, dalil memang yang menjelaskan tidak boleh lagi ada jamaah kalau sudah ada jamaah yang pertama. Yang tidak boleh kalau dua jamaah dalam satu masjid, maksudnya secara bersamaan. Di sini iqamah, sana iqamah, itu nggak boleh. Jadi kalau antum masuk masjid ada orang lagi berjamaah, langsung aja ke sana, jangan buat jamaah baru. Itu yang benar. Nggak boleh dua berjamaah, dua jamaah, dua imam satu masjid gitu loh. Tapi kalau sudah bubar sholat yang pertama boleh, kenapa enggak? Dalilnya sudah tadi disebutkan sendiri itu riwayat Bukhari ya. Waktu Abu Bakar menemani seorang sahabat. Bagaimana solusi manakala kita mengetahui bahwa imam sholat salah dalam membaca surah? Tegur, ingatkan. Kalau antum hafal ingatkan. Tegur, kerasin suara supaya dia perbaikin. Kalau dia juga tidak mau perbaikin, mungkin anggaplah kalau dia tidak dengar ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia dengar dia nggak mau, dia berdosa. Tapi sholat antum tetap sah. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang berimam dengan seseorang, dia salah, maka dia berdosa dengan Allah, sholat kalian sah. Tetap sah, nggak ada masalah. Gitu kan? Masuk dalam masalah ini, kalau lebih detail lagi, para ulama fikih mengatakan kalau ada seseorang imam yang dia pada saat lupa rakaat, misal isya nih 4 rakaat, dia 3 rakaat sudah duduk tahiyat terakhir, makmumnya bilang subhanallah, diingatin, nggak mau, tetap tahiyat. Apa yang makmum melakukan?
Mana calon-calon ulama nih? Tetap duduk. Antum tahu nih, ini rakaat ketiga. Subhanallah nggak mau, subhanallah nggak mau. Dia tetap tahiyat. Antum duduk ikut sama dia. Setelah dia salam, antum berdiri lanjutin satu rakaat. Karena kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihis shalah. Imam dijadikan memang untuk diikutin, menyempurnakan sholat, gitu kan? Apa yang kalian dapat dengannya lakukan, apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah. Ustaz baca Quran lewat HP, apakah pahalanya sama dengan baca Al-Quran? Insya Allah sama. Biidnillah sama. Insya Allah sama. Karena dalam hadis menjelaskan per hurufnya 10 pahala. Jadi sama saja. Tapi yang jelas jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah itu hafal Quran. Tapi beliau tiap hari bawa fisik Al-Quran itu dibawa. Tiap hari. Lalu ada beberapa ulama-ulama Mesir itu lewat, sering diskusi dengan beliau, bawa kitab-kitab fikih banyak, tebal-tebal gitu. Kata Imam Syafi'i sambil ngangkat Quran yang di tangan beliau, dibilang sama orang ulama-ulama fikih yang lewat itu, kalian telah tersibukkan dengan kitab-kitab kalian dari kitab yang mulia ini. Maksudnya salah nih, mestinya ini yang kalian bawa gitu. Padahal beliau hafal loh ya, tapi beliau tetap baca. Utsman bin Affan itu hafal Quran, sahabat-sahabat hafal Quran, tapi mereka tetap membaca secara fisik. Makanya tadi saya bilang ini, jangan karena antum sudah hafal misalnya, terus gak pernah dibaca, enggak, tetap dibaca. Utsman bin Affan waktu meninggal, ditemukan mushaf beliau dari kulit unta, keras sekali, itu sampai sobek, karena seringnya dibuka, seringnya dibaca. Jadi seperti itu. Teman kantor Ana tidak yakin dengan Islam. Sempat berdiskusi dengan Ana, dia bilang Al-Quran memang terjaga. Namun bagaimana dengan hadis sunnah? Tidak terjaga, derajat dan lainnya. Ana tidak ingin mendebat dia. Bagaimana Ana memberikan informasi kepada dia agar tidak mendebat karena ilmu Ana yang fakir? Sebenarnya cukup disampaikan. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita menyampaikan. Yang sayangnya, maaf saya bahasakan, orang seperti ini memang dia jahil, dia tidak mengerti tentang ilmu hadis, lalu kemudian dia memvonis ini salah. Orang yang bijak itu, orang kalau tidak paham sesuatu, dia bertanya, bukan dia vonis kan. Kalau langsung dia bilang, bagaimana dengan hadis, bagaimana dengan begini, langsung dia memvonis tanpa dia punya ilmu, ini kebodohan, nggak boleh. Tugas antum sampaikan saja, gitu kan. Kalau antum mau tahu bagaimana menyampaikan tentang ilmu hadis, tinggal bisa dihadiahkan buku, banyak sekali buku tentang masalah hadis-hadis ini, ada ringkasan-ringkasan ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, gitu kan. Menjelaskan tentang derajat-derajat hadis, ada banyak. Ya, itu disampaikan, maka otomatis insya Allah dia tahu. Kalau enggak antum bisa sampaikan secara ringkas. Hadis Nabi SAW itu disampaikan ada dengan beberapa cara, gitu kan. Ada yang jalurnya banyak, dikenal dengan mutawatir, banyak jalur, banyak sahabat yang menyampaikan, kemudian banyak setiap sahabat punya murid-murid sehingga banyak jalur yang ke Nabi SAW. Ini namanya hadis mutawatir. Mutawatir semuanya diterima karena kalau satu lemah yang lainnya mendukung. Ada hadis yang satu jalur namanya ahad kepada Nabi SAW. Jalurnya cuma satu sahabat seperti innamal a'malu binniyat itu cuma Umar bin Khattab yang meriwayatkan, tidak ada sahabat Nabi yang lain, gitu kan. Maka diistilahkan dengan hadis hadis, tapi dia sahih, dia tetap bisa diterima karena orang-orangnya. Cara membedakan hadis ini diterima atau tidak ada ilmunya, gitu kan. Memang disebutkan ada banyak ilmu dalam hadis itu yang disusun oleh para ulama, seperti mempelajari namanya ilmu rijal, ya, orang-orang ini. Dipelajari sanadnya, siapa si A, siapa si B, siapa si C. Lalu keluarlah buku-buku para ulama, Syiar A'lam Nubala, Tahzibut Tahzib, menjelaskan khusus biografinya perawi-perawi hadis. Siapa dia, siapa gurunya, lahir di mana, bagaimana pendapat ulama tentang siapa murid-muridnya, bagaimana pendapat ulama tentang dia dipercaya enggak. Nah, kemudian baru bisa dilihat hadisnya itu sahih atau tidak. Memang untuk menjelaskan hadis ini buku cukup panjang ya. Ada juga ilmu dalam ilmu hadis namanya turukut takhrij, bagi cara mengeluarkan dan memahami hadis. Nanti dipelajari sanadnya siapa saja, ada buku-bukunya, dipelajari matannya, isinya ada didukung dengan hadis yang lain, baru kemudian didapatkan. Jadi ringkas disampaikan, hadis Nabi SAW itu dijaga oleh para sahabat dan dinukil dengan beberapa derajat, ada sahih kalau semua orang-orangnya terpercaya. Dan memang dipelajari, ada buku-buku biografis seperti Syiar A'lam Nubala, kemudian Tahzibut Tahzib. Kalau ada satu orang saja yang hafalannya kurang maka jadi hasan. Kalau ada yang pendusta atau salah, pernah bermaksiat, hadisnya jadi lemah, gitu kan? Atau terputus jalur sanadnya, A meriwayatkan dari B tapi ternyata si A ini tidak pernah dengar langsung dari B, terputus.
maka dia menjadi lemah misalnya. Dijelaskan seperti itu, apa adanya. Selebihnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meyakinkan kaum Hawa untuk mengizinkan poligami di zaman penuh fitnah sekarang ini? Kebanyakan mereka berkata kami tidak menentang tapi kami tidak akan mengizinkan suami kami berpoligami. Yang suruh antum minta izin siapa? Tidak ada minta izin dalam Islam poligami, nggak ada. Tetapi rangkul, iya, ini tuh. Antum mau bangun perusahaan, mau dibangun perusahaan baru. Perusahaan baru yang mau dibangun itu efek daripada perusahaan yang pertama. Administrasinya sudah rapi, pegawai antum sudah jelas siapa, sudah bagus produknya, sudah berkualitas, sudah jalan, ada pasarnya, baru buka cabang. Kan itu. Supaya yang dibuka ini rapi, kan gitu. Dan poligami itu adalah tingkat tertinggi dalam bab nikah. Ini. Tingkat tertinggi. Kalau sholat itu ada istikharah dan sholat qiyamul lail, tahajud. Itu kata ulama tingkat tertingginya. Artinya yang mengerjakan itu harus sudah mengerjakan dulu sholat qabliyah, rawatib, ba'diyah, duha, baru dia bisa istikharah. Kalau orang tidak pernah mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain, lalu ada teman antum bilang saya ada masalah nih, antum bilang istikharah aja, dia nggak bakal kerjain tuh. Karena itu susah dikerjain. Sama dengan bab nikah, ada hak dan kewajiban, cara memilih, cara mendidik anak. Terus terakhir levelnya poligami. Nah poligami itu level tertinggi. Kita nggak boleh membencinya, tapi kita mempelajari untuk sampai ke sana, gitu kan? Jadi kalau kita tahu itu adalah sebuah ilmu, jelaskan secara ilmu. Banyak di antara ikhwah menjelaskan poligami seperti orang mau berantem sama istrinya. Kamu harus terima itu hukum Allah, kalau tidak masuk neraka kan? Terima nggak istrinya? Nggak bakalan. Tapi jelasin hukum syar'i di situ, gitu kan? Berikan haknya dia, penuhi kebutuhannya yang memang Allah wajibkan. Sudah penuh semua kebutuhan, nafkahnya, batinnya, tempat tinggalnya. Kemudian memang kita sendiri juga secara pribadi terus meningkatkan ilmu pengetahuan agama bersama dengan istri, baru merangkul dia untuk sama-sama pindah poligami. Memang begitu, nanti akan terbuka. Kalau bahasa saya sama teman-teman dan para praktisi yang sudah jalan, subhanallah, poligami itu seperti sebuah bonus dari Allah. Kalau kita sudah sukses di satu rumah tangga, nanti seperti Allah bukain jalannya tuh. Antum gak usah repot-repot cari tuh, nanti akan dibukain. Tapi sukses dulu di pertama. Ini SD aja belum dapat ijazah sudah mau kuliah, gimana? Anak kelas 5 SD teriak-teriak di jalan, saya harus kuliah. Gimana? Sebentar SMP sampai SMA dulu. Belajar dulu, gitu kan? Nggak usah buru-buru. Kalaupun tidak sempat poligami dunia, di surga poligami. Memang begitu, iya kan? Kalau mentok-mentok istirahat nggak bisa terima, nggak apa-apa deh. Tapi nanti di surga tetap ada madumu, gitu kan? Dan orang kalau poligami itu nggak boleh tegang, ikhwah. Nggak boleh tegang. Memang dia harus supel, dia harus memang orangnya baik, super baik, gitu. Ya, super pendidik, ibadahnya juga super luar biasa, semuanya bagus, gitu kan? Dan dia juga tidak boleh tegang, kecuali kalau hal yang melanggar agama baru. Kalau selain itu bercanda aja. Ini super tegang terus mau poligami gimana? Dari rumah pertama sudah berkerut, rumah kedua berkerut, rumah 4 kerut semua gitu kan. Umur 40 tahun sudah kayak 80 nanti. Ada orang begitu poligami, dia salah jalan nih. Yang penting status saya berpoligami gitu kan. Terakhir ini orang Yaman ada di Saudi. Jadi dia kalau datang bagi waktu istri pertama, istri kedua, dia kalau datang ke istri kedua biasa ditanya sama ponakannya pernah, paman mau kemana? Dia bilang minan nar ilan nar. Pamannya bilang, ini dari neraka ke neraka nih. Di sana bertengkar ribut, di sini bertengkar ribut. Karena kenapa? Targetnya di depan masyarakat saya punya 2 istri. Dan setiap orang poligami, kalau dia bangga-banggain, saya punya 2, saya punya 3, pasti hancur. Pasti. Karena ini bukan untuk bangga-banggaan ini. Ini untuk menjalankan ibadah. Sama kalau antum begitu, sama kalau sholat riya. Nih saya sudah sholat tahajud 8 rakaat. Sama itu, saya punya istri begini. Itu bukan targetnya. Nggak bisa begitu. Jadi ada ilmunya sendiri, ada bab lain nanti itu. Sekarang mungkin Minhajul Muslim tamat anak ajarin. Bagaimana kiat untuk menghafal Al-Quran
agar tidak cepat lupa. Pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang kedua sering diulangin, berusaha ikhtiar. Kalau terlintas beberapa ayat lupa itu biasa. Imam Haram sekarang sudah hafal Quran dari kecil, biasa kadang-kadang masih salah. Wajar terlintas lupa, nanti diulangin lagi, biasa begitu. Sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, jaga Al-Quran, maksudnya sering ulangin, karena dia lebih cepat hilang daripada unta yang lepas talinya, gitu kan. Saya bisa terlintas lupa, tapi nggak apa-apa, diulangin lagi. Lagi di motor, lagi lampu merah, macet di mobil, ulang, hafal Al-Quran. Daripada lampu merah untuk melihat helmnya orang warna apa, mobilnya merek apa gitu. Ulangin hafalan Al-Quran. Telinga mulai sekarang Walkman pasang Al-Quran terus, gitu kan. Bukan lagi saja dengerin musik hijrah, memang sudah begitu, terus dijaga insya Allah. Salah satu dosa-dosa besar adalah isbal. Ketika hal ini saya nasihatkan ingkar mungkar ke kakak saya, maka beliau mengelak dan mengatakan, bukankah sejarahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu masih berpakaian isbal, sedangkan niat saya kan bukan untuk kesombongan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihat dirinya di hari kiamat. Lalu Abu Bakar mengatakan, sungguh salah satu ujung celanahku biasa melorot, akan tetapi saya selalu memperhatikannya. Maka kata Nabi SAW, engkau bukan melakukannya karena sombong. Komentar Nabi SAW, hadis Bukhari nomor 3655. Bagaimana jika ada yang berdalil dengan perbuatan Abu Bakar di atas bahwasanya ia menjulurkan celananya karena sombong? Jadi saya memperbaiki dulu riwayat ini ya. Riwayatnya bukan begini bunyinya. Riwayat itu, jadi dalam masalah isbal, kalau penanya bisa kembali ke YouTube, ada ceramah saya khusus dosa besar, tapi saya lupa ke 40 sekian gitu ya, 47 itu masalah isbal. Jadi masalah isbal ini ada 3 buah riwayat ya, 3 riwayat. Riwayat yang pertama yang menyebutkan tentang, dan ini masih dipersisikan ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, tentang teguran Nabi SAW kepada sahabat yang mata kakinya tertutup waktu sholat gitu kan. Tapi ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Kalau kita ambil riwayat ini dihasankan, maka kata para ulama, orang kalau sholat mata kakinya nggak boleh tertutup, berarti sholatnya bisa batal. Karena sahabat itu sholat, lalu Nabi SAW habis salam mengatakan, kembali wudhu dan sholatlah. Dia tidak bertanya, dia pergi langsung wudhu dan sholat. Lalu Nabi SAW waktu dia selesai sholat mengatakan, kembali wudhu dan sholatlah, sampai 3 kali. Seorang sahabat tanya di sebelahnya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, karena mata kakinya tertutup. Ini riwayat yang pertama. Kalau kita ambil derajat yang dihasankan oleh para ulama, berarti sholat sudah jelas tidak boleh. Dan ini lebih umum, jumhur ulama berpegang pada kehasanan riwayat ini. Riwayat yang kedua adalah riwayat yang disebutkan di sini, tapi bunyi hadisnya begini. Kata Nabi SAW pada saat menjelaskan, siapa yang menjulurkan pakaiannya dari atas bagi laki-laki menutupi mata kakinya karena sombong, maka tidak akan mencium bau surga. Begitu hadisnya, tidak akan mencium bau surga, gitu kan? Maka hadis ini ya menjelaskan tentang semua yang sengaja menarik menutup mata kaki itu tidak akan mencium bau surga. Riwayat yang lain, Abu Hurairah menambahkan riwayat di sini mengatakan ada tambahan semua yang dibawa mata kaki di neraka, gitu kan? Riwayat tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya sholat celana saya melorot, kan gitu. Ini tambahan, bukan di riwayat ini. Dia ikut dengan riwayat yang pertama yang dihasankan tadi. Waktu Nabi SAW menegur orang yang sholat melorot celananya itu, sempat menutup mata kakinya, sempat Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, saya kalau sholat celana saya melorot, gitu kan? Turun, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu orangnya kurus sekali, gitu kan? Orangnya sangat kurus radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, saya kalau sholat celana saya suka melorot, kecuali illa an ata'ahadahu, kecuali saya tahan dengan tangan saya, baru nggak melorot. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk orang itu, gitu kan? Karena kenapa? Bukan karena Abu Bakarnya, tapi karena memang dia pakai apapun melorot karena kurusnya, gitu kan? Abu Bakar itu cirinya disebutkan dalam ciri beliau, ini bukan kekurangannya, tapi ciri beliau kalau ditiup angin terdorong. Tapi keyakinannya luar biasa, gitu kan? Itu bukan jadi tolak ukur. Jadi karena biasa orang kalau kurus sekali, diikat bagaimanapun melorot lagi, diperbaikin lagi. Itu sebabnya. Jadi ada faktor sebab, maka tidak apa-apa. Ini hadis kedua. Hadis yang ketiga riwayat Bukhari Muslim. Ini sampaikan kepada kakaknya. Kata Nabi SAW, 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat. Gitu kan? Allah tidak akan lihat mereka. Allah tidak akan membantu mereka di timbangan amal pada hari kiamat. Dan Allah siapkan azab yang pedih
Pertama, musbil. Ini global, semua yang tutup mata kakinya. Sombong atau tidak, sholat atau tidak, ini hadisnya. Ini hadis yang ketiga. Kemudian yang kedua, mannan, yang nyebut-nyebutin kebaikannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjual, ya, baik silatahu bihalifil kadhib, menjual dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Hadis yang ketiga, riwayat Bukhari Muslim ini menjelaskan isbal itu ada sebab sombong atau tidak tetap dilarang, gitu kan? Tetap dilarang. Dan saya sudah pernah jelaskan, di dalam ceramah itu saya jelaskan, ada apa sebenarnya dengan isbal? Kenapa isbal ini dipermasalahkan? Coba ikhwan. Kenapa sih kalau celana itu dinaikkan sedikit di mata kaki? Ada orang bilang jelek, ya, jingkrang lah, apalah, ketinggalan lah, kolot lah dan seterusnya. Itu karena naik sedikit ya, ini mata kaki sedikit naik. Yang anehnya, gitu kan, ada orang-orang lebih tinggi dianggap modern, celana puntung tuh. Lebih tinggi bukan? Lebih tinggi, kok itu nggak dipermasalahkan tuh? Ini cuma naik sedikit masalah. Lebih tinggi kok jadi modern, dari mana nih? Ada yang lebih hebat, di atas lagi. Setengah paha kelihatan. Ini nggak dimasalahkan, dianggap hebat. Bagaimana nih? Ini persepsinya dari mana nih? Pemahamannya dari mana? Jadi yang menganggap itu buruk atau tidak, itu sebenarnya persepsi dia sendiri. Karena memang kita sendiri tanamkan itu. Kenapa orang kalau pakai jas percaya diri, persepsi dia ini keren. Kenapa ada perempuan kalau acara pengantin semua kekurangan kain, bolong depan, bolong belakang, tapi tetap jalan percaya diri, karena persepsi dia ini keren. Mestinya akhwat kita yang pakai jilbab dan cadar, ikhwat kita juga yang sudah multazim pakai baju koko, mestinya terapkan tuh percaya dirinya. Kita tanamkan persepsi yang negatif tuh. Tadi malam saya di BSD ceramah, ada sempat bilang, Ustaz, saya ini sama atasan saya dilarang berjenggot. Jadi apa yang saya harus bilang? Saya bilang gini, sebagaimana dia bertanya secara akal, jawab secara akal. Bilang, Pak, emangnya kalau jenggot ini saya pelihara, masalahnya apa, Pak? Jenggot ini bagi saya, satu lembarnya atau semuanya ini, itu tidak lebih dari 1 kilo. Kalau 1 lembar 10 kilo wajar, berat. Saya jadi tidak bisa bekerja, dan itu, jadi nggak bisa jalanin tugas. Ini ringan ini, nggak ada masalah. Kalau masalah rapi atau bersih itu kan persepsi, tinggal bagaimana dirapiin, disisir, dirapi, disampoin. Saya tiap hari sampoin jenggot saya, gitu kan. Dibubuhi minyak wangi. Nabi SAW bubuhi rambut dan jenggotnya dengan minyak wangi. Itu bisa terjadi. Itu aja persepsi saja kan gitu, persepsi saja. Dan yang luar biasa, jenggot ini tumbuh di dagu saya, bukan di dagu Anda, gitu. Kenapa harus jadi masalah? Iya enggak? Kalau tumbuh di dia terhubung lain. Enggak ada hubungannya, jawab secara akal. Apa hubungannya gitu? Ada pengalaman salah satu ikhwah kerja di satu perusahaan di Jakarta nih. Saya nggak kenal ini ikhwah pertamanya, duduk selalu di ujung tapi selalu di depan, Masya Allah. 2 tahun mungkin pengajian saya dia selalu hadir. Pelan-pelan saya lihat ikhwah ini mulai berubah, dia nggak isbal, sudah mulai berjenggot, udah mulai Masya Allah pakai kopiah, hadir terus, tidak pernah ngomong satu kalimat pun, dia duduk selalu di ujung. Saya sudah lihat orangnya tahu nih, tapi karena biasanya habis pengajian ada ikhwah yang salaman, kenalin namanya, ini enggak, habis pengajian pulang gitu. Satu waktu setelah 2 tahun saya kenal dia, waktu ada pimpinan perusahaan dia datang ke saya, gitu kan, datang ke restoran di Kalibata. Ini ada satu pegawainya telepon, ini Ustadz Khalid ya, Ustadz mohon Ustadz minta waktu mau ketemu penting. Kenapa mau ketemu akhi? Saya pikir mungkin mau minta jadwal pengajian. Fadhal ngomong aja, enggak ini harus ketemu, ada pimpinan saya mau ketemu, harus penting Ustadz ketemu. Untuk apa? Pokoknya ketemu dulu Ustadz. Baiklah, karena dia ngotot mau ketemu, habis ceramah habis sholat isya di Kalibata di Nurullah. Saya keluar ke Ajwat Kalibata, Condet, Ajwat restoran, lalu kemudian saya duduk, datanglah pimpinan perusahaannya dengan 4 orang stafnya di sebelah. Saya tanya, iya Pak, kenapa? Saya pikir minta jadwal. Begini Ustadz, mungkin Ustadz tidak kenal saya. Saya sama teman-teman ini satu perusahaan, dan saya juga sama si Fulan, disebut namanya beliau. Saya nggak tahu namanya, belum tahu namanya, nggak pernah sebutin namanya. Saya sama si Fulan Pak. Saya bilang si Fulan ini siapa? Muridnya Ustadz. Yang mana orangnya? Dilihatin fotonya ini. Oh iya ini saya tahu. Kenapa emang Pak? Ini orang ini Ustadz, kepala bagian keuangan di perusahaan kami. Perusahaan kami ini itu terdiri dari 50.000 pegawai. 50.000 perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, gitu kan? Ini orang ini yang pegang keuangannya Ustadz. Dia sekarang mau resign keluar.
Kalau dia keluar 50.000 orang amburadul semua nih. Berantakan semua nih. Ini orang dia pegang keuangan perusahaan dari ayahnya pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini orang non muslim. Dari ayahnya sekarang sampai anaknya. Sekarang dia mau resign. Saya tanya, kenapa mau resign? Ada apa? Dia bilang gara-gara dia berjenggot dan tidak isbal lagi oleh perusahaan dilarang. Akhirnya di resign sama dia. Saya bilang memang gara-gara itu saja. Dia bilang iya. Dan mulai semenjak dia ikut pengajian Ustadz, dia udah nggak pernah lagi mau ikut-ikut kalau ada pertemuan. Karena rupanya kalau meeting-meeting penting, dia termasuk orang besar di perusahaan. Kalau meeting nanti minum wine, ya ada minum-minuman keras, kumpul-kumpul sama perempuan, dia nggak mau, gitu kan? Ini orang masya Allah sudah paham gitu. Oh gara-gara itu Pak, baik. Pimpinannya non Muslim dia bilang ya. Gini, sampaikan salam saya kepada pimpinan Anda dan bilang begini. Bahasa dari Khalid Basalamah, bilang sama dia. Kalau si bapak ini, saya sebutin namanya, di sini saya nggak sebutin. Kalau si bapak ini setelah ikut pengajian saya, kualitas kerjanya menurun, sering terlambat datang kerja, malas-malasan, hasilnya nggak maksimal, keluarin dari perusahaan, saya yang jamin. Tapi kalau setelah dia berjenggot, dia tidak isbal, dia sudah ikut pengajian, hasil kerjanya tetap bagus atau malah lebih bagus, pertahankan dia dan beri kebebasan dong mestinya. Saya tanya, bagaimana? Dia jadi buruk atau jadi baik? Kata yang sekarang yang datang di restoran saya itu, lebih baik Ustaz. Malah lebih baik. Dia malah lebih hasilnya. Jadi kalau ada waktu-waktu yang biasa dipakai dulu orang habis-habisin waktu makan-makan siang, nanti pura-pura meeting di mana, kemudian ternyata enggak, keluar nota palsu. Ini enggak ada sama dia ini. Orang enggak pernah. Apalagi setelah paham agama ini luar biasa gitu. Saya bilang sampaikan ke pimpinan Anda, berarti kan tambah bagus. Mestinya dia pelihara orang seperti ini dan dia biarin orang ini menyebarkan kepada saudara-saudara muslim seperti itu. Rupanya disampaikan pesan saya kepada pimpinannya, semenjak itu sampai sekarang, itu subhanallah di perusahaannya mereka hampir rata-rata sudah tidak isbal, hampir rata-rata pelihara jenggot. Kemarin umroh sama saya semua itu, rata-rata umroh sama saya kemarin. Waktu umroh Masya Allah gitu, waktu umroh saya merasa ini sebuah prestasi luar biasa gitu. Artinya ada perubahan terjadi gitu kan. Jadi kita memperlihatkan itu. Dan juga satu hal ikhwah dan akhwat saya ingin titik beratkan. Setelah antum multazimah sudah mulai ikuti sunnah Nabi SAW, sudah berjenggot, tidak isbal, mesti antum lebih menunjukkan kepada masyarakat sekitar tentang sunnah Nabi. Jangan abus. Tahu abus nggak bahasa Arab? Cemberut, ini berkerut, nggak pernah senyum, lurus. Lihat di sebelah orang, paling pertama kalau kenalan sama orang, isbal nggak ya? Wah, isbal ahli neraka. Kenapa? Lihat nggak jenggot, wah ini nggak sama dengan kita. Ini keliru ini. Mereka belum tahu itu. Sunnah Nabi apa? Senyum. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Antum tunjukin di sekitar rumah antum yang harus tampil nomor satu. Ada gotong royong, antum yang paling pertama. Ada orang mati, antum yang datang takziah. Dan kalau mereka buat orang bid'ah, jangan ikuti bid'ahnya. Tunjukkan sunnah. Datang, bawain makanan, bawain minuman, sabarin, doain, tinggalkan. Tunjukkan sunnah. Tapi kita tampil di situ. Senyum, bantu kalau ada yang sakit kita jenguk, ada yang butuh bantuan kita bantu. Jangan antum sudah ngikutin sunnah malah jadi eksklusif. Ini jadi masalah. Antum satu sisi memegang pada sunnah, sisi yang lain sunnah yang lain ini ditinggalkan. Akhirnya orang alergi, takut dengan ini. Berarti kalau berjenggot ini begini nih, nggak bakal senyum, berubah, nggak bakal baik, nggak ramah, nggak mau lagi jenguk orang. Kalau ada orang mati nggak mau datang, padahal kan kita boleh datang orang mati, boleh nggak? Boleh, tapi sunnah Nabi 3 hari. Ya kita bawain, antum kalau bawain makanan dan minuman, senyum dengan mereka, sabarin, dan sunnah Nabi, insya Allah mereka akan kenal sunnah itu. Mestinya kan begitu ya. Jadi jangan terbalik, ini nggak pernah senyum, nggak pernah salam, nggak pernah apa-apa. Dan vonisnya ini yang buruk nih. Kalau nggak seperti dia berarti sudah ahli nar, ahli bid'ah. Ini nggak boleh, ini harus diganti. Jangan ditambah lagi pertanyaan ya. Apakah hadis qudsi merupakan firman Allah SWT? Mengapa tidak masuk dalam Al-Quran? Firman Allah SWT. Hadis qudsi masuk dalam bagian hadis, masuk bagian dari hadis Nabi SAW. Cuma memang perintah Allah kepada Nabi SAW untuk membedakan dengan hadis yang disampaikan dengan retorika bahasa Nabi SAW. Jadi dalam hadis penyampaian Nabi SAW menggunakan retorika beliau menyampaikannya. Dalam hadis qudsi Nabi SAW menukil murni yang disampaikan oleh Allah, tapi tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Memang perintah Allah supaya tidak masuk dalam Al-Quran, gitu kan?
Bagaimana antum bisa menerima Al-Quran sekarang utuh seperti ini? Bukankah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun pertama kali di Mekah? Benar nggak? Benar nggak ini? Nah, baik, kenapa dia ada di juz 30? Kenapa bukan berada di nomor 1 sebelum Al-Fatihah, di Al-Fatihah? Siapa yang suruh taruh ke situ? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW, Al-Alaq taruh di surah nomor ini. Kadang-kadang ada ayat 2-3 ayat turun, itu di tengah-tengah kejadian Nabi SAW disuruh oleh Allah taruh di surah Al-Anfal, taruh dalam surah Al-Maidah, taruh di surah ayat begini sampai terus Al-Quran lengkap seperti sekarang. Jadi Allah yang suruh. Termasuk hadis qudsi itu Allah yang suruh. Jangan masukkan ke Al-Quran, jangan sebutkan dalam hadis yang kau sampaikan. Katakan Allah Tuhanku berfirman, tapi dalam hadis, maka dikatakan hadis qudsi, gitu kan? Untuk membedakan dia dengan hadis yang penyampaian Nabi SAW dan membedakan dia dengan Al-Quran, gitu. Seperti itu. Pak Ustadz, anak punya ponakan Nasrani dan saat ini kuliah di Jawa Timur. Ibunya Muslim, ayahnya Nasrani dan adiknya Muslim. Alhamdulillah menggunakan jilbab. Pertanyaan anak, bagaimana atau apa yang anak dapat lakukan agar dia kembali Muslim? Karena waktu kecil sering sholat bersama anak. Dakwain, sampaikan apa adanya. Sampaikan apa. Jadi jangan pernah ragu ya, ajak Islam. Yang paling sederhana, jangan pakai malu-malu kalau dalam masalah kebenaran nih. Kan itu. Misal ada orang minum tangan kiri, misal kita tanya, akhi, assalamualaikum, kenapa antum minum tangan kiri? Tidak apa-apa ditanya, gitu kan? Waktu salah satu muridnya Syekh Albani itu duduk dalam majelisnya beliau dari Mesir, saya punya cuplikannya kebetulan. Waktu lagi sholat sunnah, ya dan beliau ceritakan, saya sholat sunnah, saya menggerakkan jari saya di tasyahud dengan menggerakkannya dari bawah ke atas. Hadis ini dipegangi oleh Syekh Bin Baz rahimahullah, sementara Syekh Albani mendhaifkannya, gitu kan? Mendhaifkan hadis karena ada salah satu yang dilakukan. Tapi ini muridnya Syekh Albani yang datang dalam majelisnya. Lalu orang muridnya ini menggerakkan jarinya. Lalu kata dia, salah satu adabnya Syekh Albani, guru saya datang kepada saya berkata, setelah salam, kamu menggerakkan tangan kamu begitu, kamu punya dalil nggak tentang menggerakkan tangan? Lalu muridnya bilang, saya tahu ada hadis Nabi, kalau gerakan jari tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Syekh Albani tidak mengatakan itu lemah kau tinggalkan, tidak. Kata Syekh Albani, kalau kau menjalankan hadis itu, maka fahamilah, menggerakkan yang dimasukkan adalah menggetarkan, bukan naik atas ke bawah, tapi menggetarkannya. Lalu dipraktikkan sama beliau, gitu kan? Artinya menegur orang yang sedang salah itu paling enak kalau langsung to the point, tapi kita tidak menyalahkannya, gitu kan? Tidak menyalahkan. Tangan kiri, kenapa antum minum tangan kiri? Oh, saya memang nggak boleh ya. Biasanya dibalas dengan pertanyaan lagi, oh karena saya taunya ada seperti ini. Langsung to the point. Kalau orang tidak masuk Islam atau belum Islam tanya, kenapa anda belum masuk Islam? To the point tanya. Biar langsung alasannya sampai ke kita. Nggak usah jauh muter-muter kampung Melayu dulu baru sini. Langsung aja tanya, kenapa antum bapak sudah kenal Islam belum? Kenapa nggak masuk Islam? Oh saya nggak suka Islam. Kenapa nggak suka? Jadi nanti sampai kerucut ke inti permasalahan kenapa, baru kita bisa jelasin tuh, gitu kan? Seperti itu. Jadi coba dakwahin, coba kasih buku, coba ajak. Kalau dia juga tidak mau, ya sudah, hidayah di tangan Allah. Seperti Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Yang penting anda sudah niat, insya Allah. Isbal itu apakah tidak boleh untuk semua kondisi atau hanya sholat saja? Sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana dengan kami yang sekolah pakai seragam yang celana aturannya isbal atau tidak boleh di atas mata kaki? Bisa dipendekin. Jadi yang penting jangan tutupin mata kaki. Kalau lembaga antum betul-betul tidak dibolehkan untuk naik di atas mata kaki, maka minimal jangan tutupin mata kaki, gitu kan? Yang penting jangan melanggar. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dan juga membuat kita selalu istiqamah dalam agamanya, dan seluruh amal-amal yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosa-dosa yang kita pernah kerjakan diampuni dan digantikan menjadi pahala dengan izinnya, dan seluruh muslimin yang masih sakit disembuhkan, yang terlilit utang dilunasi, yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita berdoa dengan Allah yang maha perkasa, yang maha kuat untuk memberikan kemenangan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, agar Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah berikan kemenangan di tangan mereka dan kemuliaan Islam, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka baik dengan doa-doa kita seperti ini dan juga jiwa dan harta kita. Dan
Dan kita minta dengan kemahamurahannya Allah, dan kita yakin Allah sedang melihat kita sekarang, dan malaikatnya sedang hadir di majlis ilmu ini, agar Allah menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Begitu ikhwah dan akhwat sekalian, semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.